Oke, kita lanjut ke Alter Ego versus Welcome Onyx. back to EPL Indonesia. Kembali lagi bersama dengan Tadi Retro dan highlightnya juga Dewa tentunya Geekfam, ada dua Dewa partner saya yang spesial kecewa. bersama di sini. Ada Karena Aul. Ya, apa dan ya ada namanya ya? Obawa. Hai hai. Harusnya Nah, itu kali ini matchnya tentunya Dewa. buat kalian semua di match pertama keras. Cuman Baku hantam. Baku maybe-nya pukul miss sampai target di 2-1, tapi akhir. kali ini nggak kalah keras Aul dan Aku juga sama Obawa makan guys ya. karena Nyicip. ini adalah Nyemil. pembuktian El Familia menang atau kembali turu. Karena yang mereka hadapi adalah sang pemuncak klasemen, sang Raja Langit tuh. Iya, yang dimana bukan sekedar menjadi pemuncak ya, karena sedang mencoba mempertahankan clean game rate mereka yang masih belum ternodai sama sekali. Tapi balik lagi, pertanyaannya adalah Alter Ego yang masih coba kembali membongkar pasang line up mereka, Om. Ya, mungkin kita bahas dari Onyx dulu kali ya tadi ya. Mereka belum kalah satu tim pun. Ini yang menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang cukup superior sebenarnya buat season ini sekarang. Mungkin berkebalikan dengan Alter Ego. Mereka ya sudah ada bongkar pasang dari Alter Ego juga. Sempat trio MBL mereka main, terus juga Cyrus juga ada, terus ganti jungle. Tapi secara hasil sendiri, meskipun bisa kita bilang sebenarnya bongkar pasang dari Alter Ego ini memang bagus. Tapi late game mereka nih, kayak jadi in-game decision mereka ketika menuju late game dan mau end the game, biasanya banyak tambahan-tambahan di sana. Dan itu yang menjadi PR buat Alter Ego sekarang. Kayak kemarin kan kita melihat mereka sudah leading di early game. Ya nggak? Nah, benar-benar. Tapi kalau yang aku lihat sekarang, terkadang tuh suka ada sedikit perubahan. Ketika Alter Ego melawan tim yang sangat kuat, mereka tuh bisa sangat kuat sekali. Dan itu sering terjadi dari zaman dulu. Tapi kita seperti biasa akan lihat Super Fans Pick terlebih dahulu, di mana buat kalian semua harus komen sebanyak-banyaknya. Onyx, Alter Ego, itu kalian harus komen supaya tim idola kalian, tim favorit kalian makin melambung tinggi untuk top 2 Super Fans Pick di season ini menuju M Series. Itu kan kayak sama aja dengan dukung dan juga doa mungkin. Menjadi top 2 bukan cuma sekedar menjadi grand finalist, tapi itu dia tiket M7 yang ada di depan mata untuk di season ini yang akan kita lihat juga nanti ya. Tapi untuk memasuki match yang kedua tentunya tadi yang udah dibahas, bagaimana line up yang masih bertukar-tukar, eksekusi juga dari segi game yang masih menjadi PR juga untuk Alter Ego. Karena ada apa dengan Alter Ego? Semuanya terlihat ya, ada regenerasi sebenarnya untuk Alter Ego itu sendiri, rosternya baru, tapi kayak mereka sama-sama masih belum konsisten, Om. Ya, kelihatan mungkin apalagi season 12 match awal mereka ya. Tapi so far ini hampir sama dengan season genap mereka ya, berarti ya season 14 juga hanya 2 match win. Tapi bisa kita bilang memang Alter Ego mereka sedang merombak atau mencari sesuatu nih, apa yang bisa mereka maksimalkan juga dari jungle-nya kah, dari mereka kah ya, atau dari romernya bahkan. Karena ini kan kayak Alter Ego pun mereka mendatangkan Hansel tapi baru bermain kemarin. Kalau kita lihat Alex juga yang masih bermain, jadi ini sama-sama sebenarnya kayak celah-celah kecil yang bisa dimaksimalkan dengan lawan. Dan lawan mereka sekarang dari Alter Ego sendiri menurutku adalah lawan yang sudah bisa kayak ada posisi off satu terus tiba-tiba mereka berharap mereka bisa menang dari sana. Belum lagi konsistensi memang menjadi masalah sih buat Alter Ego. Konsistensi di mana mereka harus bisa menangin di awal, tapi jangan sampai mereka hilang pegangan mereka dan akhirnya mereka harus lost di mid atau di late game. Oke, tapi Om Awa, ini kalau mengingat ngomongin dari season genap mereka, malah terdahulu di season 6 mereka satu-satunya itu mendapatkan posisi tertinggi mereka selama di MPL Indonesia loh. Alter Ego akankah mengukir sejarah? Itu berada di season genap. Tapi saat ini kita melihat makin ke belakang, Alter Ego seakan-akan kehilangan jati dirinya mereka. Tapi kalau misalnya Alter Ego bisa bangkit di season 16 ini, mereka harus benar-benar menunjukkan kualitas yang dimana mereka bermain dengan tanpa pressure. Karena aku melihat tim Alter Ego kalau bermain dengan tanpa pressure, udah fokus aja, mainnya biasa aja, tanpa tekanan, mereka terkadang bisa lebih serem 2 kali lipat dibandingkan mereka yang biasa loh. Benar. Tapi untuk juga nih ya, 2 player yang bersinar kalau kita lihat di season ini di EXP laner antara Nino dan juga Lutfi. Lutfi semenjak MSC kemarin terlihat bagaimana dia bisa akhirnya catch up
akhirnya bisa connect dengan player-player yang lain. Dan Nino, jangan lupakan, ini menjadi salah satu ujung tombak juga untuk Alter Ego. Iya. Yang membedakan pasti Nino ini dengan most assist kali ya, sedangkan Lutfi dengan average skill yang cukup besar. Tapi overall kita melihat memang dua-duanya adalah player yang cukup maksimal kalau memang memberikan hero EXP yang bisa memberikan damage. Mungkin seperti contoh ini sama-sama power dengan Cici. Nino, Cicinya dia pasti di ban juga, di respect ban. Dan kemarin Arlotnya terlihat sangat-sangat maksimal. Walaupun demikian sampai dengan Lutfi juga. Jadi kalau dua hero ditutup harus kita akan melihat ya sesuatu yang baru lah antara Nino dan juga Lutfi sendiri. Karena dua tim ini juga lumayan bergantung sih, tapi lebih ke Alter Ego yang cukup bergantung terhadap Nino ya. Karena Nino kalau sampai dia memang bisa mainnya se-eksplosif di game pertama dengan Arlotnya dia, wah itu Alter Ego kayak gak ada kesulitan sama sekali nih bisa menumbangkan lawannya. Yang ngebedain sebenarnya Alter Ego dengan Onyx sekarang adalah bagaimana Jangan trio sampai dari kayak Onyx Dewa lagi. jauh lebih powerful Jangan sampai dibandingkan trio dari Alter Muncul Ego. lagi dong. Ya, benar. Kalahnya Tapi kalau kalah, menurut aku ya, kalau team fight ini itu Alter asik. Ego, Ini kalau Nino kalahnya gara-gara diberikan blunder hero as yang bro. bisa membuat momentum, diberikan hero initiate, diberikan hero yang bisa bergerak tanpa harus membuka badan. Initiate powernya itu benar-benar bisa menjadi momentum ya. Nino bisa bilang adalah salah satu EXP laner yang udah cukup lama sekarang. Dari zaman dia awal dari rookie, sampai sekarang dia udah jadi veteran, sampai dari Elsori telat improve. Dia benar-benar memang bisa dibilang adalah salah satu EXP laner yang harus diantisipasi. Cuma terkadang bisa kita lihat ketika dia menggunakan hero yang badan aja cukup jadi tahan badan. Memang itu compete untuk dari keseluruhan timnya. Emang draft yang tepat. Tapi terkadang apa ya, potensi sesungguh dan aslinya Nino tuh nggak keluar kalau menurut sudut pandang saya. Aku cukup setuju sih dengan statement tersebut ya, kayak mungkin dikasih hero yang patung gitu ya, yang benar-benar cuma tahan badan banget. Tapi ya kita akan ngelihat akankah ada perubahan lagi dari segi line up-nya karena starting five dari kedua belah tim, strategi seperti apa lagi yang Skylar akan kah atau dibawakan. Vero? Karena kita akan mengintip terlebih dahulu untuk bagaimana Onyx membawakan Lutfi, Kairi, Karis, Vero. T-Boy dan juga Savero ternyata yang akan bermain untuk berhadapan dengan Alter Ego. Oke, ternyata pergantian line up kembali terjadi, tapi tetap Onyx adalah Onyx, sang Raja Langit yang belum terkalahkan sampai hari ini. Please, welcome, Adi betul, Onyx. Onyx Esports Line apa gede jadi kan? sebuah super team yang sangat kuat di MPL ID season 16. Belum terkalahkan satu game pun dan mereka masih dengan menggonta-ganti gold laner mereka dan dia yang barisan pemain-pemain dari dunia. Yap, menjadi satu tantangan yang besar untuk Alter Ego Esports masih bersama dengan Nino, Rine, Hijume, Alex dan juga Arvi. Menjadi satu lineup yang cukup kuat dan seperti apa nantinya Enggak, kayaknya ini dah, ganti-ganti lagi dah. Mampukah El Familia mengobrak abrik The Unbeatable Onyx? Mari kita sambut ini dia, The Barbar Team, The El Familia, Alter Ego. Masih dibawa bayang-bayang dari inkonsistensi dan Alter Ego, mereka masih berusaha untuk membenarkan atau mencari bagaimana solusi untuk bisa tidak menjadi inkonsisten. Dan kembali mereka akan bermain dengan 5 pemain yang sama seperti yang mereka bawakan kemarin. Karena kayaknya untuk secara perolehan hasil ya, line up ini yang masih cukup baik hasilnya. Tapi mampukah El Familia amankan kemenangan atas Raja Langit? 81% mengatakan bahwa tidak. Onyx sangat kuat, Om. Wow, ya tapi setuju juga sih dengan yang A ya. Tapi sebenarnya masih ada di mana kayak ini tergantung posisi game. Dan satu hal mungkin kita melihat ini Onyx datang sebagai super team juga ya, kayak mereka komplit lah berbagai macam role mereka. Tapi kalau kita melihat komplit berbagai macam role, berarti mereka mainnya sebenarnya rata-rata mereka sudah tahu habit dari lawannya seperti apa. Yang berarti kalau memang ada chance untuk mengalahkan Onyx ya, Kiss-Pick ini bisa menjadi senjata utama sebenarnya. Tapi kita akan melihat dulu untuk Kiss to Victory bagi Alter Ego adalah sabar, jangan overcommit dan memberikan Rine ya untuk comfort pick hero dan terakhir berapa sih? Lah have fun aja. Anjir. Jangan terpressure, jangan terbebani. Benar-benar harus have fun ya. Dan Have fun, ya. pastinya untuk Kiss to Victory bagi Onyx juga nih ya.
Sepertinya antisipasi flex pick hero untuk Rine dan batasi ruang farming dari Arvi yang kemarin kita ngeliat juga ada surprise pick ya dari Arvi dengan Hanabi. Waduh. Oke. Tapi kalau bisa aku bilang ngomongin ke arah batasi ruang farming RP ini mungkin dia punya cara sungai. Mereka punya cara sungai kalau Onyx. Di mana sungai ini yang menjadi sebuah rotasi sangat maksimal nantinya untuk Onyx. Sedangkan Alter Ego ini yang harus mewaspadai sungai tersebut tuh. Sungai ya, area-area sungai ini berbahaya soalnya. Tapi ya untuk first pick kali ini yang memang terlihat dari segi data juga blue side dari Alter Ego, win rate-nya masih cukup lebih baik dibanding di right side-nya walaupun nggak terlalu beda tipis Om. Yap. Menarik sih karena biasanya kita melihat red side lebih besar ya daripada blue side. Tapi waduh. Ya belum kalah kan. Iya, karena belum ada game loss sama sekali untuk blue side red side dari Onyx. Ya, sangat baik-baik saja 3 digit ya. 3 digit ya 100%. Udah unbeatable emang nih ya. Ini bisa dibilang sampai hari ini masih unbeatable ya, dan ini ya membuat Onyx berada di atas angin. Cuma ini yang aku pertanyakan sedikit ya, ketika semua tim sedang berada di atas angin, terkadang tim itu suka terkena angin yang sangat kencang, akhirnya mereka bergoyang. Nah Onyx anginnya kencang tapi dia nggak goyang-goyang loh. Mereka disiplin, kenapa tuh? konsisten. Kenapa Om? Karena dia ada di atas langit. Oh, jadi nggak ada angin di atas angin? Nggak ada angin. Oh gitu. Oh gitu, baru tahu. Oh, Gue nggak baru pernah tahu. di atas Sama. langit tuh. Sama persis itu baru ya. Cicinya Fun dilepas fact nggak tuh? trivia Lepas dari dong. Omawa. Tapi ya wow, langsung nutup ke arah Chow di 3 band atas dari Alter Ego. Bener-bener coba untuk ya adakah asakin gameplay lagi yang bisa dimainkan nantinya dari Rime? Siapa tahu mereka mau ambil Kahlea dulu karena menurut gue Kahlea pun potensi banget dibandingkan itu. Nah, kangen Cici dong. Waduh, Main lebih ini ya berarti ya. Baxia ya, oke. Ini kalau ngomongin ke arah Baxia, kayaknya bisa di beberapa positioning kan untuk Alter Ego. Mereka bisa di arah jungler, mereka juga bisa di arah roamer. Cuma ngomongin Baxia yang dibuka di awal, ini mereka udah harus siapin sih. Onyx bukan hanya tentang flexible hero, tapi dia juga sambil melakukan counter yang fleksibel. Itu yang harus mereka siapkan loh. Waduh. Cici. Ya, kita melupakan sedikit ya. Bahkan Cici yang tidak di-ban ternyata yang biasanya menjadi prioritas juga untuk Alter Ego. Diambil dan ternyata dilepaskannya Cici karena memang Arnold yang mau dipakai oleh Alter Ego. Jadi kalau lane-nya sebenarnya sama-sama kuat ya Arnold kan. Tinggal lane slotnya ini nanti seperti apa. Kalau Baxia kalau jadi Ya, tapi dengan Arnold yang kemarin tampilannya memukau sekali yang dipegang oleh Nino. Jadi chance-nya tetap Arnold akan di XP harusnya. Tapi respon dari Onyx nih setelah melihat juga Harit yang Pasha. diambil oleh Alter Ego. Mau coba untuk main combo bersama dengan Gatot Kaca dulu kah sekarang? Exorcist of Combo the Shadow at your service. enggak, langsung secure karena Granger, hero untuk Savero yang akan bermain. Ya, kalau kira tadi Gatot Kaca juga good option ya, karena bisa dikombinasikan. Karena ini sering kita lihat kalau lepas dua-duanya mereka satu tim itu susah untuk keluar dari area AOG yang sudah di. Gatot kiri, Ben. Tapi Granger lebih biar kelihatan pasti juga ya ketika lagi lane karena Ben. Arif dan bisa Ben. jadi jaminan nanti untuk tim late game. Apa? Kalau gue lihat sih Granger ini akan Rangkul bermain lah. dengan poking damage karena dia pertama mengantisipasi kalau misalnya dari Baxia ini berada di area jungler, jadi nggak masalah. Nanti kalau Baxianya tetap di jungler, tetap punya ada early damage dari Granger. Dan kedua, kalau Baxianya ada di roamer, early damage poking akan lebih dikeluarkan. Biarkan eksekutornya tetap berada di Sun, tetap ada di Lancelot dari Kairi, dan kalau ngomongin Karanino dengan Arlot, mungkin aja ini Sun harus siapin match mid lane yang punya positioning yang bisa kita bilang hilang dari radar lah. Kayak Marsha, kita mainnya di rumput. Eve mainnya di rumput. Karena kalau enggak, Nino pasti akan matanya hijau ngeliat Sun. Tapi Valentina pun masih bisa loh untuk melakukan slash shoot. Si available. Dan this is Kiboy nih, 8 game 5 kali pick untuk Gatot Kaca, 2 kali untuk Phantom.
Jadi kalau memang masih mau dikejar, Gatot Kaca masih bisa nih kalau jadi combo dengan Iya, dan Tapi kiri Chip ban. loh yang di ban juga sama Onyx. Yap. Iya, ini kita udah lama banget kan nggak ngeliat Chip yang hadir di FPL. Fight for the Nah, ultimate ada gelagat apa gitu loh ya. Cipta yang di band ternyata. Oke, Hilda ban juga, dan mungkin bisa ban lagi hero buat Keyboy ya. Kalau emang mau tutup Karagatotnya juga masih sangat-sangat possible dari alter ego untuk saat ini. Atau Sans, belum terlihat hero-nya. Masih ada Farsa juga kan. Oke. Masih ada Farsha, itu dia yang tadi kita sempat bahas ya. Dan kalau ngomongin ke arah Farsha yang akan di-ban, ini mungkin menjadi salah satu power Onyx early-nya yang akan ditutup. Mungkin akan ada hero yang lebih scaling dibandingkan Farsha. Oke. Tapi kalau memang mau menjaga diri masih tetap segala aku ya paling masih ada. Tapi Lunox. Nah loh. Wow, Lunox. Seperti kayak mereka udah saling membaca ya, kayak Chip yang Bener. juga di ban, Lunox juga. Oke, yang mungkin juga ini adalah salah satu jawaban atas Harith dan juga bisa nge-meltdown Baxianya ya. Lunox makanya udah mulai masuk radar ditutup sama Alter Ego. Tapi untuk pick keempat, apakah akan membuka ke arah hero dari Keyboy terlebih dahulu Om? Atau betternya ambil mid lane-nya dulu? Mungkin kalau mau secure Gatot Kaca sekarang adalah waktunya. Ya, Gatot itu 5 kali pick dari Keyboy ya. Juga ya bisa sinerginya jalan banget dengan cincin nanti kan. Buat kartu Oke, Badan ya. badan. Oke, badan. Berarti ini benar-benar mau main front to back. Mereka menyambut loh, Ul. Mereka menyambut apa yang dimiliki dari tim Alter Ego. Berarti mereka memprediksikan kalau Rina ini akan pakai Baxia. Iya, langsung direspon ya dengan Hylos sebagai satu frontliner tambahan lagi dari Onyx, tapi dua yang akan langsung menjadi jawaban Apa, dari Pasha? Alter Ego. Pasha Kemungkinan besar seperti Gatot. apa yang Minjus bilang bahwa Baxianya akan ada di tangan dari Rini. Sementara Hijume apa yang akan dibawakan menuju ke arah mid lane? Karena hero-nya Sans juga masih dirahasiakan Om sejauh ini. Betul, betul. Ya, mungkin kalau mereka mau ya mereka bisa paling depan. From cinder to flame, I've shed the ashes of Iya. the Dengan past. agresif. Gatot Kaca bahkan diambil dengan Alter Ego juga jadi ya. Gatot Mungkin kan kalau diambil kan aggression kiri kan? sebentar ini akan membiarkan Harithnya untuk tetap Bentar, farming ada tadi. kerekam nggak ya? Lawan lagi untuk dari objektif. Karena sudah jelas ini Arlot akan join tim fight awal untuk zone ke Kairi atau lain sebagainya. Valen sih ya. Dan, Selena ini win rate-nya 17%. Untuk di hari ini kita masih juga belum lihat ada kemenangan untuk Selena ya. Tapi Betul. apakah ini akan menjadi sebuah harapan dari Alter Ego untuk bisa memaksimalkan gimana power Selena dan juga Baxian? Kenapa bagusnya? Ya, itu yang tadi Iya. sudah aku bilang. Iya, bagus. Dengan adanya Hylos, mereka sudah memprediksi Baxia akan ada di area jungle. Dan sekarang Selena ini akan antisipasi kalau misalnya Sans pakai hero-hero yang berada di ambush, berada di positioning. Kalista. Among Mereka the bakal planes kebalik. exists the Perbedaannya equilibrium, adalah which sekarang I was made for. posisinya yang masuk ini bukan Roamer sama EXP doang tuh. Perbedaannya sekarang yang masuk Roamer, EXP sama jungle sama god lanernya. Banyak Ini masuk ya. semua. Ini masuk semua. Jadi bermain dari front to back adalah sebuah jawaban yang sudah diantisipasi sama Onyx. Jujur, kalau gue ngeliat dari draft ya, Onyx udah tahu akan seperti itu arahnya. Tapi ya kita akan lihat apakah kiprah dari Selena akan bisa membawa early yang cukup baik untuk Alter Ego. Tapi ngelihat lagi, Yif ini adalah salah satu hero kemenangan juga untuk Samsung. Ya, dan jangan lupa nih ya, trappingnya nih nanti. Kalau sampai pemain-pemain dari Alter Ego memang ada tim fight besar, mereka harus main front to back dan itu akan dilakukan Early-nya harus jalan nih kiri nih. Alright, langsung saja kita early. menyaksikan mampukah El Familia dengan keganasan kebarbaran mereka mengalahkan The Unbeatable. Sang Raja Langit Unik sama berapa lama. Selamat Mobile Legends, ada tepuk tangan di kolom komentar. Let's go, play outdoor. Tepuk tangan online. Hore. Tapi ya dengan line up juga yang coba untuk dimatangkan harusnya dari Alter Ego. Lihat Hijume kembali nih yang akan bermain, tapi masalahnya bertemu dengan veteran Crash of Heroes dari Sans juga. Sepanjang di season ini belum ada kekalahan sama sekali juga, dan kayak Gilasan sudah kembali lagi Om. Ya gilanya ya, kayak udah tidak tersembuhkan dulu. Sementara di bagian top tadi ada freeze lane sedikit yang dilakukan oleh Lutfi. Jadi pressure-nya sangat masuk. Lihat positioning yang
bisa dibilang tidak terlalu bagus ya untuk Nino karena dia harus beruntung. Karena dari emblem setnya Trill ternyata dibawa dengan lumayan lah, ada damage juga untuk membackup nanti dengan satu. Om, lihat Om, Lutfi ini dengan Vengeance, dengan emblem Agility, dia udah siapin dirinya akan tumbang nanti Om. Karena dia tahu, bermain front to back, dia ikat siapapun, dia nggak akan pulang. Karena dia akan terima semua damage yang diberikan. Sedangkan biarkan sisanya Onyx akan nge-deliver damage. Nah, ini adalah salah satu tugas Nino yang mungkin nggak boleh kemakan oleh gameplay Lutfi. Dia tetap harus bisa comeback, tapi lihat Kairi makasih mau bermain dengan Puncher dan juga udah punya Phantom Execution. Tapi Kairi nampaknya lebih sabar, tidak mau terlalu terburu-buru karena backup dari Ale. Unbreakable bisa mengunci dia di dalam sana. Thank you juga untuk revitalize-nya ya, yang ngebuat dari Nino agak sedikit bertumbuh dari segi HP-nya, dan rotasi yang dilakukan oleh Onyx menuju ke arah top lane ini belum mendapatkan harapan juga nih untuk dapetin poin kill. Tapi setidaknya kedisiplinan lagi yang coba untuk dicari sama Onyx, mereka tarik mundur, mereka akan memperkuat nantinya setup menuju ke arah turtle yang pertama. Oh my god, tapi lihat ke arah belakang sana, Hizume masuk lebih dalam, Keyboy akan menjadi perkuat untuk Nino. Tapi nampaknya Nino masih lebih, Kairi masih punya satu jalan untuk pulang. Tidak mau terdiam, Kairi berhasil menjadi perkuat, tapi lele dari Hizume almost never in the bed. Kairi still survive in the mid lane. Wow, Kairi yang harus pulang dulu ya, walaupun ini dia selamat. Tapi akhirnya ini Alter Ego berhasil untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang lain, yaitu turtle yang pertama bisa didapetin, dan ini akan menambah lagi tensi agresivitas untuk bagaimana power dari Selena ini ngasih pressure terhadap Onyx, Om. Ya bukan hanya turtle yang mereka dapatkan juga, tapi Crips yang berhasil dicuri tadi untuk Alter Ego, menekan level dari Kairi pastinya. Dan Phantom Prediction dan semua sepakat. Waduh, Talent. ini sebenarnya bisa kita bilang ini adalah salah satu bukti kalau data itu membuat talent prediction berubah. Kita tahu talent prediction jarang sama, tapi ternyata data nggak bisa bohong. Dan ini dia, mungkin kalau Alter Ego berhasil menumbangkan Onyx, biarkan 6 caster yang bertugas hari ini tertampar semua bolak-balik. Kayaknya udah biasa gak sih kita kayak gitu ya? Bener, ini bukan ditampar, digebuk kayaknya. Karena memang benar-benar kita ngelihat dari Onyx permainan yang flawless, apalagi juga dari Alter Ego yang kita masih mencari konsistensi dari Alter Ego tersebut ya, dengan topik tadi yang udah kita bahas di pre-game. Dan sekarang early yang cukup baik, tapi seperti apa yang Wawa sampaikan, early ini tidak menjadi sebuah jaminan untuk dikonvert menjadi kemenangan juga nggak sih Om? Ya karena mid game late game sih yang jadi tanda tanya sebenarnya untuk Alter Ego ya. Mereka sering menang dulu, tapi mid game late game mereka itu yang belum kita lihat konsistennya mereka beberapa juga. Tapi ternyata untuk berbagai macam role yang diisi dengan Alter Ego ini sempat untuk unggul ya, 4 bahkan ya, dari roamingnya juga unggul. Meskipun tidak terlalu jauh memang, cuma nanti tim fight besar sih yang harus kita nantikan efek dari Suns dengan World-nya akan seperti apa juga. Karena buat turtle yang pertama tadi memang tidak bisa dikontes sama sekali oleh Onyx. Di bagian top gantian ya untuk baseline. Oke, lihat Suns, walaupun dia kena lele di sana, dari seorang Selena Hizume pun nggak berani masuk lebih dalam. Kenapa? Pertama, udah munculin batang hidungnya Keyboy. Satu kali ketangkep itu berbahaya, yang ada malah kebalikannya, Hizume keluarin flicker. Sedangkan Safiro di arah bottom lane mencoba one by situation, mencoba menuju ke arah turtle para pasukan dari tim Onyx. Mereka kali ini tidak mau kehilangan turtle dan langsung ada shoot from Kairi. Still turtle yang dilakukan berhasil membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan kemenangan untuk tim fight kah. Tapi nampaknya Kairi harus terpulang dalam damage yang cukup besar. Safiro datang untuk menutup tim fight yang bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Dan tidak tinggal diam sampai situ aja. Safiro bahkan bersama dengan Lutfi mengacak-acak hingga pertukaran 2 sama. Yang tadi jadi diuntungkan oleh Alter Ego kali ini tidak bisa. Dan bahkan lele dari seorang Selena Hizume yang on point membuat Lutfi termakan tenggelam di depan hadapan Nino. Wow, tapi bayaran juga coba untuk didapatkan oleh Onyx untuk menghancurkan satu buah outer middle turret yang cukup fatal pastinya. Karena ini vision dari Hizume bakal semakin terbatas dan awareness dari Onyx akan semakin meninggi. Jadi masalahnya Nino, ini kayaknya Arlot yang dikasih akan menjadi sebuah bahaya juga nih untuk Onyx. Tahu deh kalau dia dari kemarin juga sebenarnya bahkan dari Skydance 2 game berturut-turut kemarin. Tapi ya menit 5 hilang mid turret. Alter Ego mereka agak sedikit lost vision pasti untuk di area midnya. Tapi selama mereka masih bisa menangin mungkin di lane yang berbeda. Tapi oke lah buat Alter Ego juga. Arrow yang harus tepat juga dari Hizume. Ini menjadi sedikit ancaman juga untuk Onyx karena mereka bisa dari Hizume.
Dan so far ya Nino dengan Oracle ya, first item setelah ada Fury Hammer yang dari goldnya juga masih cukup unggul untuk duel antara GC plus Arlot. 1v1 ya yang terjadi juga, tapi masalahnya ada Rine yang coba untuk mencari Lutfi. Oke, Lutfi bakal coba ditarget oleh Rine, tapi Lele Selena dari Hijuni gak berhasil mengenai. Dan Onyx kali ini terlihat agak cukup kebingungan untuk dari sisi EXP lane-nya dan membuat kondisi Onyx agak cukup gak stabil untuk game ini. Dan ketika momen ini gak stabil, lihat mereka langsung mengarah ke arah Savero. Mereka tahu Savero akan bisa membawa kemenangan untuk mereka dengan Skyfisher-nya. Rotasi, bahkan sungainya dipegang oleh 3 orang loh. Iya, ada 3 orang ya, tapi enaknya juga ada trap yang bisa ngebantuin vision dari Alter Ego karena semakin lebih up lagi dari segi awareness-nya. Ending fight dengan PTP sekarang belakang Kairi masih coba untuk bertahan dengan punchernya. Kairi ini mendapatkan satu turtle membuat team fight akan dimenangkan Alter Ego dengan terlalu kuat. Arti membawa damage dari magical dirinya, meletuskan Sas dan juga Kiboy di depan mata, bahkan Lutfi kena tumor di depan sana. One hit, tidak mau terlalu terburu-buru Nino untuk masuk dengan Vengeance yang dia miliki. Walaupun kalau kalkulasi aku tadi, dia masuk dengan Final Flash itu tetap bisa dapat poin. Tapi ditabrak lagi. Ditabrak lagi, Kairi masuk terlalu dalam, retribusi di South Point, dan double puncher! Bukan menuju ke arah Kairi, tapi Final Slash dari Nino menuju ke arah Savero. Tentunya Savero masih bisa bertahan di depan sana loh. Iya, dan juga Final Slash ini bahaya banget pastinya ya. Nino main Vengeance-nya juga luar biasa. Dan ada space juga yang akhirnya di-create untuk tadi sekir menuju ke arah turtle. Dan kali ini Alter Ego berhasil untuk bisa mendapatkan keunggulan demi keunggulannya. Dan Onyx, ini Savero yang udah join the fight ternyata masih belum terlalu bisa panen poin kill. Ya, tapi minimal ya Onyx bisa nahan tadi buat internet-nya. Savero kembali lagi ditelan bulat-bulat, ditenggelamkan di depan sana. Nino berkuasa atas segalanya. Dan lihat di minggu ketiga episode season 16, Arlot menjadi hero yang memiliki 100% win rate dengan total 5 kali pick dan 5 kali pick ban. Arlot mengerikan untuk kali ini. Bener Arlot ya, bukan cuma sekedar dari hero-nya aja tapi pilotnya juga. Ini wow, tapi ada Eltrug nih, ada Cili Boy Kayas dan Elzar. Halo. Halo, ini dia. Lihat ya, ini Halo. keluarga Cemara ya. Pilus, gemeres banget Pilus. Rambutnya kayak Jack gue lihat-lihat ya. Nah, kalian juga bisa mengunjungi ya channel official streamer MPL ID. Itu nonton loh sampai pakai. Nah, ini lihat. Walaupun jersinya berbeda, Aduh. tapi mereka tetap satu keluarga. Itu dia. Iya, emang keluarga Cemara tuh memang ini ya lucu ya. Aduh. Elzar masih bingung ya kayaknya. Tapi untuk sekarang dari Alter Ego mereka kembali ya bisa mendapatkan pressure-nya. Tapi tabrakan Angkat terapkan dari depan sana langsung ditutup oleh Alex, tapi free hit dari seorang Savero saat tidak bisa terelakkan lagi, harus tumbang di depan sana. Nino mengusir mundur Lutfi, Kiboy cuma menjadi samsak di depan sana. Kairi nampaknya untuk mencoba melakukan kontes, dia relakan, dia ikhlaskan sehingga dia melakukan pendorongan di lane bawahnya ketimbang harus ikut team fight. Benar-benar tidak terelakkan kali ini. Alex, after pelatihannya, momentumnya sangat pas. Tapi ini juga kayak Onyx mereka kesulitan untuk mengantisipasi siapapun yang masuk. Gak ada sisi power secara pasti juga dari Onyx itu sendiri. Sementara dengan adanya presensi dari Nino tadi menuju ke arah satu buah orange buff, ada space lagi yang bisa di-create. Gila, Secure bisa menuju ke menang arah gini AE. gold yang pertama untuk Alter Ego. Walaupun kelihatannya mereka mendominasi sebenarnya, tapi dari gold gap-nya juga nggak terlampau jauh banget Om. Ya pasti mungkin masih bisa dikejar ya untuk Onyx sendiri. Tapi Hunter Strike dan juga Oracle nih item buat Nino dan Hijume menyelesaikan Glowing One buat second item dia. Karena untuk di awal-awal ada Baxia ya yang menutupi dari efek-efek lifesteal dari lawannya juga. Dan untuk Onyx-nya sekarang ya, jadi PR-nya pastinya tadi kita melihat bagaimana Suns ketika sedang berdiri diam tadi langsung ditabrak dengan After of Guardian. Atau bahkan bisa juga langsung ditabrak dengan Judgment yang dimainkan oleh Rine. Jadi cukup berbahaya untuk Onyx kalau mereka memang stay dari satu posisi, sehingga ya ini Suns harus benar-benar bisa memperhatikan posisi dia ketika sedang membuka reward nation atau sedang berada di bagian belakang. Betul Om. Dan ini kita lihat, ingat ya, dari data statistik BMKB, untuk Onyx masih 100% dari gamenya. Dan kalau ini game didapatkan Alter Ego, ini akan menjadi pecah telur untuk Onyx. Dan para pasukan dari Alter Ego tidak akan melepaskan peruntukan yang sudah mereka dapatkan. Mereka akan coba terus kompres, membuat para pasukan dari tim Onyx kewalahan.
Lihat, nafas dari tim Onyx akan tercekik untuk di game pertama kali ini, Ul. Iya, bener-bener ya. Ini udah terlihat bagaimana dominasi dari Alter Ego dan Game Red 100% akankah bisa dipecahkan juga oleh Alter Ego untuk kali ini, karena pressure yang sedang diberikan juga ini chance-nya sangat besar. Kita lihat sekarang udah ditabrak. Terkadian berhasil mendapatkan Luffy, tapi Kairi sekeras mau. PTBS bisa sekarang serangan remote manipulation dan terlalu jauh dan untuk tercapai. Lalu berhasil dari tim Alter Ego. Malah Luffy yang termakan. Bahkan di depan sana Alex harus menjadi korban jiwa bersama dengan Keyboy. Tapi Kairi dengan double puncher masih bisa selamat. Ritual perpasukan dari tim Onyx, mereka cuma punya Jill Damage dan depan. Mereka cuma punya Death Sonata. Mereka punya Rhapsody. Udah Desit dan sedangkan semuanya ditelan oleh Rine. Seakan-akan Rine tembak aku. Keras aku. Ayo pukul aku gitu ya. Tapi Nino bener-bener luar biasa bagaimana Arlot yang dimaksimalkan. Tadi juga akhirnya men-trigger satu buah Phantom Explosion dari Kairi-nya, dan Nino masih belum bisa dipanis sama sekali, Om. Jangan lupa ini ada 2 Radiant Armor ya, yang sudah diselesaikan oleh Alter Ego, plus Rose Gold Meteor juga di tangan Nino. Extra damage, bisa nambahin shield juga nanti. Dan Radiant Armor ini yang akan mengurangi mungkin ya damage dari yang nggak terlalu besar, meskipun ada Divine Glaive yang sudah dibayar juga dengan Hans. Jadi untuk tim fight dari front to back-nya Alter Ego mereka sedang pegang karena mereka lagi unggul untuk itemnya, dan bahkan yang meskipun Rine tertinggal levelnya ini masih akan bisa dikejar di 15 sebentar lagi untuk Rine, sedangkan Kairi-nya belum ada point kill sama sekali, jadi harus mencari jalan lain bagaimana untuk bisa menangin objektif. Karena kalau kita bicara soal front to back, Alter Ego mereka terlalu strong dengan Nino nih yang dari tadi juga belum sentuh dengan EXP Armor. Iya, Dan- banyak banget crowd controlnya ya. Tapi jangan dilupakan ya, ini Xavero belum dapetin Spectre maksimal. Jadi untuk Alter Ego harus bertahan, jangan sampai ngasih cicilan itu. Jangan sampai ngasih 1-2 point kill dan lama-lama jadi bukit untuk seorang Xavero. Itu harus diperhatikan juga dan lihat. Menuju ke arah Lord yang selanjutnya dilepaskan, diikhlaskan. Ini adalah salah satu wise decision sih. Karena mereka sadar Alter Ego terlalu kuat untuk front to back-nya. Kairi pun udah terlalu jauh. Yap, ngulur waktu mungkin ya dari Onyx yang sekarang coba untuk dimaksimalkan juga. Lebih cari yang pasti-pasti dulu dengan Spirit menunjukkan Purple Buffy. Karena tadi Kairi yang show di bawah, Alter Ego langsung burst down ke arah Lord yang akhirnya bisa menjadi daya dobrak tambahan lagi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Karena Onyx, mereka harus mundur dulu, mereka harus melakukan defensif terlebih dahulu. Dan bagaimana caranya untuk bisa mempunish frontliner dari Alter Ego juga ini masih cukup sulit, Om. Ya, Harvey ya yang belum terpick off juga sama sekali, dari goldnya juga ada perbedaan 2000 dibandingkan dengan Xavero. Sedangkan Kairi ini berusaha untuk menciptakan space buat teman-teman yang lain juga, sekaligus untuk mengumpulkan ya pundi-pundi gold, tapi terpantau si Kairi ini. Oke, Kairi bakal coba ditabrak oleh Rine, tapi itu dia tidak mau terlalu terburu-buru. Kairi kali ini mencoba untuk menghindari damage yang diberikan oleh Rine. Pancarnya ditahan banget karena dia tahu kalau udah pancar sama Phantom Execution-nya keluar, udah pasti di-commit sama Alter Ego. Dan itu ditahan banget sama Kairi, sedangkan Nino di depan sana mencoba untuk menutup jalannya Lutfi. Ingat, high ground defender, para pasukan dari tim Onyx, mereka cuma punya Sans. Kali ini coba untuk bermain, clear yang dilakukan, Lele berhasil dihindarkan, tapi di arah top lane Nino! Pada sebelah menuju ke arah seorang Keyboy, oleh ke arah Keyboy dengan damage dari sana, tidak bisa dihentikan, damage terlalu besar. Xavero tidak bisa memakan siapapun di belakang sana, bahkan Kairi hampir ter-takedown. Almost never enough, Arfi masih mau tidak meledak! Luffy-nya meledak, astaga, Luffy meledak di depan sana, damage dari Arfi tidak bisa terbendung. Wah, terlihat ya Onyx masih belum menemukan jawaban bagaimana caranya untuk bisa menangkap pemain-pemain dari Alter Ego. Karena sekarang Alter Ego mereka masih akan memberikan tekanan. Oke, Alter Ego memberikan tekanan. Ketika Best Turret terpecah. Kali ini dan bahkan apa terjadi Fnatic, Best Turret menggunakan sangat bebas. Apakah game dari Alter Ego kali ini berhasil mendapatkan satu dan memecahkan Floroni dan Onyx? Hampir saja dipecahkan telurnya. Ini masih belum masuk, masih ditahan depan mata. Xavero tidak bisa masuk ke dalam lagi dan Keyboy udah semaksimal mungkin. Best bisa dilakukan. Let's go. Alter Ego memecahkan Game red. 100% Let's go. game dari The Unbeatable Onyx Indonesia. Wow, dan bahkan bukan cuma sekedar untuk mendapatkan pecah dari game red Oh, yang saya milik dari Onyx, tapi menampar juga semua prediksi dari caster yang mengatakan bahwa ini akan 2-0 bagi Onyx. Satu game yang diamankan dengan begitu baik Alter Ego, membuat dari Onyx Gini lah rapi, asik nontonnya. Ya, sangat-sangat baik dari Alter Ego. Tidak ada kesalahan yang dibuat, tidak ada gerakan tambahan yang sering kita lihat dari Alter Ego, dan eksekusi sempurna dari Nino dengan Arnold Diaz. Dari tadi
tidak terpick off sama sekali. Damage yang besar juga. Arvi jadi, Nino jadi, dan damage yang mereka berikan ini sangat bertubi-tubi sekali. Sehingga membuat Onyx mereka nggak sanggup untuk merespon. Adanya continuous fight yang selalu dipaksakan dengan alter ego. Wow, gila, lihat gameplay yang mungkin selalu dipertanyakan, gameplay seperti apa Alter Ego, gameplay seperti apa Alter Ego, tapi ternyata dengan sesuai gameplay yang dia miliki, bahkan Onyx gak berdaya di satu game pertamanya. Onyx yang memiliki 100% win rate pecah, dan ini Alter Ego punya chance untuk memecahkan Win rate kemenangan Onyx match. unbeatable sampai di week ketiga hari ini. Wow, dan itu dia ya. Dengan tanpa adanya sisi Let's power go. yang cukup maksimal juga dari Onyx, ya semuanya bisa in and out dengan begitu luasa. Pressure-nya juga, walaupun di awal-awal ya, kerugian yang dialami sama Onyx juga sempat mereka coba tutup. Tapi bergulir terus-terusan sampai akhirnya kayak damage dari Savero, damage dari Kairi, itu masih belum terasa sama sekali, Om. Ya, dan Kita akan banyak lihat objektif krusial yang ya. memang dilepaskan dengan Onyx juga ya. Nah ini dia. Mungkin secara krusial momennya sendiri ketika tiba tumbang untuk pertama kalinya. Tapi Kairi juga tidak bisa mendekat ke Turtle tadi. Jadi objektifnya pasti bisa lepas. Dan EXP yang memang ditutup juga. Jadi begitu besar damage yang diberikan dari Nino. Dan partisipasi dari Nino. Ini yang menimbulkan impact. Kayak Arlot yang dilepaskan ternyata semahal itu buat minggu yang ketiga. Tapi Mahal ya. emang tidak bisa dipungkiri Nino. Aku tadi sempat bilang jangan dikasih hero badan, tapi dikasih hero yang bisa buat momentum. Dan MVP di game pertama Nino memecah 100% game Onyx adalah El Nino. El sabar, El improve walau telat dan membuktikan kualitas yang luar biasa dari Nino. Nino ya, dari awal walaupun agak sedikit kena freeze tadi ya di landingnya, cuman impact di saat fight juga udah gitu juga dari awal memang Onyx yang berupaya untuk ngedapetin pressure kepada Nino itu nggak berhasil loh. Ya, mungkin pressure cuma ada di awal ya, tapi begitu ada backupan yang nanti ke atas, jadi gak terlalu bermasalah. Meskipun ya alter ego ini mereka harus atau merelakan bahkan ya mid turret mereka ini pecah di menit yang kelima tadi, bahkan dengan full plating yang bisa dimaksimalkan dengan Onyx ternyata tidak terlalu berimpact karena untuk front to back yang dimainkan dengan alter ego tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan lihat bagaimana ringnya nabrak ada reload manipulation yang dibuka, gak ada masalah, semuanya langsung menabrak secara bersamaan agar Sarsen juga cepat. Kombo-kombonya jalan semua loh, Symphony of Crowd Control yang dimaksimalkan juga dan ngebuat dari RV-nya enak banget walaupun ada kuncian ya dari reward manipulation, tapi nggak cukup untuk terus-terusan bisa ngepok ke arah frontliner dari alter ego itu sendiri. Dan sekalinya kena final slash, kena lagi abyssal arrow, terus-terusan terteror dan saat ini juga nggak pernah tenang gitu loh di saat adanya reward manipulation loh. Bener, kayak meskipun ya ada reload manipulation yang dibuka, tadi juga posisi Sunset sangat susah tuh buat bisa digapai. Tapi alter ego mereka berani banget untuk fight di dalam reload manipulation karena ada radiant armor yang memang sudah dipersiapkan juga di tangan Nek sama dengan Alex. Jadi sudah sangat ready sekali, dan kalaupun ada tim fight di sana yang mereka akan bisa memenangkan karena damage burst mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan Onyx tadi buat Kunden. Alright. Tapi ya dengan udah full item juga makanya RV sangat leluasa untuk delivering damage. Bahkan ya Hijumi di sini juga udah selesai dengan sebuah wishing lanternnya dan ini udah terlalu leluasa sih di depan. Dan kembali lagi yang seperti udah disampaikan juga di dalam in game bahwa Arlot dari Nino ini akan sangat bisa bertahan jauh lebih lama dengan adanya Oracle Immortal dan bahkan Rose Gold Meteor. Ya, goldnya ya cukup Combo menunjukkan Selena, lagi Baxia, lagi. ininya jalan. Terus Arlot Dan ada Nino. 2 radiant armor tangan Alex Ini. Nek. Wah ini udah sangat jadi sekali, tinggal damagernya kan. Main, ya Ya, udahlah. Arlot meskipun hanya dengan Arlot sih, mengandalkan kunci Hunter Arlot. pun atau bahkan Ini kiri hal Trio Tapi kalau Banget. dibawa ke late game lagi kalah Tiba- kiri kanan main. sangat bersinar. bisa Kita lanjut. Tadi kita kayak as juga ini Ranger udah di mana semua ya kalian perang KB seperti UBS bener. di invest ya. Tinggal dari kita mereka pakai. Jenis friend alter ego udah go yang biasa tadi, terus kalau bisa begini bagaimana Bagus. Kita lanjut. Apaan ya? Kemungkinan besar kita akan First team, melihat ya. bagaimana di band. First pick. Kayak AF first pick. wah first pick Baxia bukan tanpa alasan tadi ya, mereka sangat confident untuk bisa mendapatkan Baxia
Supaya apa? Supaya bisa membuat para pasukan dari tim Onyx pecah terhadap win rate 100%-nya. Nih data udah berubah nih langsung ya. Gue lagi lihat data nih, data udah berubah nih. Langsung berubah soalnya ya. Mana? Ya apa juga. Gue lagi lihat data nih, data udah berubah nih. Langsung berubah soalnya ya. Tapi juga kayak memang ya serialnya belum ada jawaban sih untuk memangnya aku pikir bakal ada Gatot Kaca, ini mungkin beda cerita ya. Apakah Gatot ini first Kaca step bisa lagi, bro? mengembangkan trap-trapnya Ah, ya kan biasa juga. gitu. Dan akhirnya menggunakan hero yang ya ibaratnya cuma ngasih badan aja di depan, jadi makanan terus-terusan juga. Tapi ya riset harus dilakukan oleh keduanya, bahkan bukan cuma dari Onyx aja, alter ego juga, dan langsung Arlotnya Nino kena respect, dan begitu pun dari Baxiarine. Wah iya, itu aku setuju banget sih. Di respect terhadap Arlot dari Nino. Kalau misalnya itu dilepas lagi akan cukup berbahaya. Dan kalaupun bisa kita lihat di sini, kondisi para pasukan dari tim Alter Ego, mereka juga tidak mau melepas Fanny dari Kairi loh. Masih Ya, Nani Kairi ya, oke. One juga yang udah jarang banget kita lihat terlepas, tapi Cusin Betul. buka. Ada nih, ada Chusin. Terus juga Yi Sanshin Lancelot yang masih available. Sekarang pilihannya baru Onyx mau pasang salah satu. Oke, di kontes aja antara Lancelot dan juga 3 hero-nya di base namanya. Wow. Masuk ke radar. Tiga hero yang dipakai dengan Alter Ego di game pertama di respect band dengan Coach Adi. Wah itu dia, tidak gengsi untuk langsung nge-ban aja hero Nah. yang menyusahkan. waduh. Karena memang tadi gameplay di game yang pertama ya, semuanya di grab dari tiga ini. Cusinya langsung My diambil. lantern flight. Lance lagi udah ada. Jadi lebih ke mempersilahkan pilih nih ya antara Lancelot atau Yusin yang kalau mau dipakai dengan Onyx atau ya mereka Onyx bisa ngambil Diambil hari ini. Diambil Haritnya. Oh, cici. Dan juga Cici ya, berarti udah 3 di ban, satunya diambil. Wah tapi Isansin masih bebas nih. Isansin masih terbuka loh. Kalau Dikasih bisa, opsi kayaknya. iya dikasih opsi. Tapi kalau misalnya mereka mau main di arah metode late game, Isansin bisa jadi opsi sih. Oke. Isunshin atau Lancelot yang akan dimaksimalkan juga oleh Alter Ego setelah hari Fury nih sama Zafira, dan tapi Isunshin yang menjadi pilihan. Tapi Wah, nah ini akhirnya tersumon Badang om. Akhirnya. Udah lama nggak ada badang. Oke, ada Badang juga sih ya memang. Karena oke lah Lance Badang. dah, Tapi kalau kita di melihat ya atas Badang satu dipakai dengan Alter Ego. Atau mau dilatih Dan Haya, Badangnya Haya juga sih bisa enak. build-nya itu itemnya bukan item defense. Itu kalau yang main di Nino, kita juga melihat ada DHS di sana, terus juga dia bakal main damage kan. Tapi Sanshin di sini akan menjadi sedikit problematika kalau sampai ada snowball yang sempat didapat dengan Alter Ego, dan itu yang akan coba dihindari dengan Onyx. Karena Lancelot kemungkinan bisa dipakai Haya dengan kan? tapi Haya busa. Haya bro. Oke, kalau aku malah om prefer ke arah Lancelot, jujur. Kenapa? Karena kondisinya Badang ini bener-bener ngeganggu Hayabusa kalau mau in and out. Hayabusa bisa kepake quad shadow-nya itu cuma gara-gara Badang doang. Nah kalau Lancelot itu dia masih bisa ngindarin pakai puncher, masih bisa ngindarin pakai controls, dan cooldown-nya itu nggak selabang quad shadow om. Jadi chance hidupnya masih tinggi lah. Mungkin mau BNMM. coba lock ke Isunshin ataupun Granger. Yusinnya kali ya. Tapi ya jangan lupakan ini adalah salah satu base signature hero dari Kairi juga dengan Hayabusa. Tapi dengan Hilda yang udah di ban sekarang ya. Hero-hero seperti ini, hero-hero yang bisa potensi ngeganggu ke arah pattern farming yang dari Hayabusa-nya juga udah mulai ditutup. Dan Alter Ego, mereka akankah mencoba untuk mempersempit lagi hero dari Sans? Dan Farsanya udah di ban. Oke, no Parsha juga ya yang langsung ditutup. If mungkin akan di-ban nanti Alter Ego buat nextnya karena bisa berhadapan dengan Jusik dengan Void kristalnya. Tapi last ban dulu nih, kalau melihat Alex kiri, kalau badannya ada di XP, Alex bisa main ke Ngotot. Khalid ya, tapi ya Halos yang Khalid. di ban dulu ya. Halos. Tuh lihat tuh, ditutup Hylos ya. Dia tahu Alek bakal main badan. Karena ini bermain ada front to back, terus tiba-tiba nanti Arti bisa pakai hero-hero seperti Granger, bisa pakai hero-hero seperti Moskov, masih bisa yang bisa diamankan oleh Arti. Sedangkan kalau kondisi saat ini kita bisa melihat Ah, kalian Beatrix masih ada bro. tim Alter Ego Ayo mereka kiri. Kalian Beatrix. akan punya chance untuk dapat kaca Om Wawa dan juga Awa.
Gatot Kaca buat jadi combo juga ya frontliner. Yep. Yang tadi udah kita lihat Gatot Kaca digunakan di game pertama, tapi posibilitas untuk membawakan Ruby di sini apakah cukup besar untuk Alter Ego, Om? Ruby bisa saja sih kalau memang mau dimainkan. Tapi aku suka kalau Gatot Kaca yang dipakai dengan Onyx sebelum ada combo Gatot Kaca dan juga Badang, itu juga kita sering lihat ya. Jadi mending mereka deny dan ini bisa bersinergi langsung dengan Cici yang dipakai. Kalau mau Ruby, sebenarnya masih oke sih kalau buat Ruby ya. Kali Patrick lah, Bisa kiri. juga nahan nanti Hayabusa dengan Cloud Shadow. Gengsi Nah, amat. nice banget. Nice banget ya Gatot Kacanya diambil ya. Kita sudah lihat. Berarti kalau misalnya kondisi seperti ini, bisa nggak kita main god lane-nya main Beatrix, terus Kalia sebagai roamer untuk Alex. Apakah masih bisa worth it Om Wawa dan Alek? Agak tipis tapi ya mungkin, tapi masih bisa aja dibawain menurut aku, Om. Kita bisa aja. Tapi ya Bruno, oke Uranus. Oh, langsung dituker, di shifting. Oke, badangnya jadi roamer. Badang roamer, Uranus yang muncul ya. Oke lah, karena memang secara Cici ketemu dengan Uranus juga lumayan agak sulit di early ya buat Cicinya. Selama belum ada War X, pressure-nya lebih besar dari Uranus nanti karena untuk efeknya Where terlalu there is maksimal light, dibuat Cici there are sendiri. also shadows. Loyi yang dipakai agak beresiko memang buat Loyi ya, karena kalau ditabrak langsung mungkin agak sedikit sulit memberikan efek dari duality pasif dari Loyi. Wow, Loi ya, yang akhirnya juga dimanfaatkan main front to back yang akan dicari. Serangan kejut mungkin dari diversion juga akan dimaksimalkan, tapi Alter Ego mereka bisa saja untuk bisa mendapatkan kemenangan karena match point untuk mereka, dan akankah menjadi satu tim yang bisa memutus win streak game rate, win rate juga bahkan sekarang bisa saja dipecahkan oleh Alter Ego. Satu milestone sudah mereka lewati. 100% game, Onyx pecah. Let's go. Saatnya mereka menuju milestone selanjutnya. Mampukah Alter Ego memecahkan 100% match dari Onyx, atau bahkan Sang Raja Langit akan menampar dan membawa game ini ke game yang ketiga? Tanpa berlama-lama, Sobat Mobile Legends pada tepuk tangan di kolom komentar. Let's go. Lane after. Masih ya dengan adanya satu harapan pastinya, tapi kalau kita ngelihat Nino nih, seperti apa yang udah dibahas juga di game 1, menggunakan hero-hero yang cukup badan aja nih, yang nggak bisa nyari-nyari momentum juga. Seperti apa nantinya kiprah dari Nino? Ya, mungkin dari Nino sendiri ya tetap kuat lah pasti dari Uranus dan pressure-nya dia akan jauh lebih bisa untuk memberikan freeze lane terhadap Cici di 2 menit awal, 2 menit 4, apalagi dengan pasif-pasif yang bisa diberikan dari Uranus juga. Dan untuk arah rotasi dari Alter Ego ini kita melihat mereka bermain ya, start dari purple-nya jadi kemungkinan besar untuk gankingan dan juga akan menuju ke Severo. Bahkan dari Onyx akan lebih membuat nyaman mungkin bagi Kairi ya, karena sama-sama dari jungler assassin ya, dua-duanya memang butuh privilege untuk bisa farming dengan tenang minimal sampai level 1. Oke. Kita lihat di sini Arki juga agak terseok-seok padahal belum berada di level 4. Cuma kalau Arki mau bertahan seorang diri tanpa ada bantuan siapapun, kayaknya Haskell bisa jadi item wajib utama deh untuk Arki. Pasti ya, jadi item pertama buat sustain juga, tapi ada sedikit bantuan. Masih belum berada di level 4. Kayaknya kalau mungkin tadi di level 4, Mountain Choker minimal Savero keluar Purify sih kalau yang dilihat ya. Oke. Masih terbilang cukup aman dari keduanya juga, bermain cukup lebih hati-hati, tapi Kairi sudah mulai mengintip menuju ke arah Nino, tapi Nino nggak sendiri karena ada Alex yang sudah juga hadir. Oke, Alex di depan sana, satu Cloud Shadow menancap ke arah Alex, tapi nampaknya apakah ada shadow kill? Kairi nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu dengan rotasi yang sangat cepat, para pasukan dari tim Alter Ego kali ini tidak boleh dianggap remeh karena turtle ke arah atas mereka udah regroup. Ketika mereka regroup, memang Onyx bisa cepat dengan adanya Sans, tapi saat ini Sans masih sendirian. Nggak ada yang bisa dilempar ke depan Sans. Tapi sekarang udah mulai terlihat ya, kayaknya dari Onyx mereka bakal coba untuk kontes paksa di area turtle-nya. Oke, target mereka ke arah Keyboy, Sakratul Maut hijaunya menuju ke arah belakang depan, dan sepaket langsung depan sana Alex. Menutup dua jalan para pasukan dari tim Alter Ego kali ini. Mereka kehilangan momentum, mereka kehilangan grip karena Nino terlalu banyak damage yang dia terima. Sehingga Alex maksimal mungkin hanya bisa menutup jalan supaya Rinit tidak di all in di arah jungle-nya. Meanwhile dari bottom lane ada one by one situation antara Arfi dan juga Savero. Dengan ada satu turtle dari Kairi, Arfi sepertinya harus berpikir 2 kali untuk memaksakan keadaan di arah bottom lane. Iya, wow.
Pertarungan dia bicara Rine untuk satu kali shadow kill. Kairi instant kill damage didapatkan. Menurut lihat gocekan dari Arfi kali ini. Coba untuk menendang dengan Sasa juga Kiboy menjadi satu target utama daripada Kairi. Baik Kiboy. Yep, tapi kali ini dari audience prediction yang terlihat bagaimana 69% ya dari Onyx untuk bisa menang. Tapi Alex, kalau kita lagi mengintip juga bagaimana gameplay yang cukup agresif, agak sedikit menekan bagaimana Kairi bisa melakukan farming. Dan untuk saat ini Onyx memang terlihat unggul tapi nggak terlalu besar Om. Ya, hanya keunggulan di turtle tadi ya, plus 300 speed. Dan Kairi lihat sangat agresif dengan Hayabusa dia. Dan targeting dari Onyx juga yang memang ya targetnya yang ada di bagian belakang yang cukup ringan, yang mungkin seperti Rine tadi yang harus pick off juga. Sebentar di bawah ini yang seru nih, karena Arfi kalau sampai jadi jelas akan menjadi sebuah problematika untuk Onyx karena range yang jauh dan bisa dimaksimalkan dengan Bruno. Ini akan menjadi masalah kalau harus ditargetkan di bagian paling belakang. Poin plusnya Onyx pasti ya, masih ada diversion meskipun diversion juga terlihat ketika sedang dilakukan untuk casting skillnya 1 detik awal. Apalagi juga kalau misalkan kayak head to head antara Harit dan Bruno, mau selincah apapun kan bolanya tetap ngikut ya, gojek-gojekan dari Savero juga. Tapi ya untuk saat ini kalau ngelihat dari bagaimana River yang coba untuk ditip, Diambil lah. kecuri. Diambil oleh Kairi, terdeteksi tadi dan berhasil dimakan, membuat Rine makin mundur lagi. Cuma itu dia ketika ada Zuxin dibuka di atas. Memang Lancelot bisa menghindari Badang, tapi bukan target utamanya untuk Badang. Tapi Hayabusa untuk Kairi, target utamanya adalah Hijumi. Arfi, udah dengan adanya Hasklaw, dia harusnya bisa lebih survive, lebih bertahan. Cuma lihat ketika Nino digunakan hero yang cukup pasif, rotasi dari Alter Ego kita nggak lihat seperti di game yang pertama. Iya ya, kayak agak sedikit beda pastinya ya, nggak ada sisi power untuk bisa nge-set up tim juga. Namun kali ini kalau melihat bagaimana Alter Ego mereka udah mulai rotate, langsung ngintip ke area dari Turtle. Kiboy menjadi target utama, revitalize terlebih dahulu karena Avatar of Guardian dibuka Kiboy untuk mundur ke arah belakang. Informasi yang telah didapatkan adalah para pasukan dari tim Onyx mereka sudah berkumpul di arah Turtle. Apakah mereka akan kontes untuk para pasukan dari tim Alter Ego melepaskan Turtle kedua untuk Hayabusa? Di early game ini sangat berbahaya loh. Hayabusa punya 2 turtle, dia akan lebih bisa mengganas dan lihat di belakang sana Alex. After dia mencoba untuk melindungi sosok dari Savero. Dengan power defensif dikeluarkan, tapi Sans kali ini lebih menakutkan. Kenapa? Semakin mendekat dengan Sans, kalau duality-nya kena itu makin membuat Alter Ego nggak bergerak sama sekali. Iya, ini pasti ya. Tapi Alex harus mundur dulu karena kalau kita ngeliat bagaimana sekarang Savero sudah mulai dibantu dengan hadirnya Sans juga Kiboy Om. Banyak ya yang ada di bagian bottom juga karena mereka ingin juga untuk menekan biar Arfi tidak terlalu cepat menyelesaikan item yang keduanya dia. Dan Nino so far memang belum ada point dead sama sekali untuk Nino, tapi jauh lebih aktif sekarang bagaimana Lutfi mungkin berjalan meninggalkan Nino yang harus clear lane-nya cukup lama. Dan melihat first item bahkan untuk Rine ini belum selesai War Axe yang gitu juga. Oke. Glowing Hijumi ini mungkin bisa membantu ya kalau mereka mau nge-gank ke arah Savero ya. Dan kayaknya di bawah udah mulai ada bantuan kembali ya untuk bagaimana Saveronya bisa dapetin space dan outer turretnya juga berhasil dihancurkan. Dan kali ini top lane-nya juga udah mulai ditabrak sih harusnya. Oke, mau tidak mau mereka coba tukar damage yang cukup besar dari sosok Rine membuat Lutfi harus ter-take down. Tapi pertukaran terhadap turret masih coba untuk dimaksimalkan oleh tim Alter Ego. Setidaknya mereka tidak mau ada pulang dengan tangan kosong. 1 bomb point kill plus 1 turret setidaknya mengobati seluruh kerugian hingga 2000 gold yang mereka miliki. Ya, dan kali ini dari Alter Ego juga seperti membuat Onyx walaupun unggul masih dalam keadaan yang cukup kesulitan Om. Yap. Dan mereka harus berhati-hati sih, terutama untuk pengambilan dari Turtle ya setelah ini. Tapi Kiboy, ini punya Blade Armor dan Oke, Nino menjadi depan perlaner yang sangat tersiksa. Tapi kali ini Kiboy terperangkap. Apakah Avatar Guardian akan dibuka oleh Kiboy di belakang sana? Target utama mereka adalah tersiksa. Avatar Guardian terlambat dan lihat di sana Alex. Siapapun yang dipegang Alex gak bisa terlalu lama karena mungkin Alex tidak sekuat Nino. Mungkin yang bisa nahan duality dari Sans itu adalah Nino, bukan Alex. Lihat, Nino di depan sana bakal coba terkena damage cukup besar. Arfi mencoba memberikan free hit. Stacknya memang sudah maksimal, tapi Rine Secretal Maut. Dan untungnya terreset, bayangkan kalau tidak terreset tadi di belakang sama Sans. Surprise, happy birthday sekarang Rine. Gila Sans, maju ke arah depan. Mengacak-acak Rine dan bahkan menghilangkan jungler yang dimiliki dan cuma hingga tampil di tangan dari Kairi. Perfect turtle for Onyx Esports. Kairi.
Oh, Kairi masih punya satu posisi terakhir. Apakah bakal coba memaksakan keadaan, tapi nampaknya Nino sekalipun dia sudah terlalu keras, sekalipun dia coba untuk menghindar, kayaknya untuk nahan damage lebih dekat satu sih nggak kuat. Cuma satu sih kalau bisa. Kayaknya harus gak kena duality-nya. Iya ya, harus jauh ya. Gila, instan. Itu sebenarnya instan bukan Kairi, tapi stun. Lihat damage dari stun terlalu besar di belakang sana. Shutdown akhirnya terjadi di tangan dari seorang Arfi. Dengan Malefic Gun yang dia miliki, setidaknya Arfi bisa nge-deal damage. Alter Ego, ini di game yang kedua cukup depending on Arfi. Iya, tapi tadi stance-nya keluar dari diversion atau emang udah tumbang duluan ya? Keluar. Kayaknya udah tumbang duluan, rusak dia soalnya tadi. Oke. Tapi ya untuk kali ini dari Onyx mereka memaksimalkan juga bukan cuma sekedar power dari duality tapi diversion kayaknya juga. Tapi kembali lagi mereka tidak mau tinggal kenal kendor. Kita tahu permainan Alter Ego. Sekali maju terus anti kendor. Udah bukan rem tipis-tipis, ini rem blong. Iya. Tapi Arfi sendiri sudah menyelesaikan Malefic Gun sih. Tentu ini bakal jadi sedikit PR ya untuk Onyx. Jadi mereka cukup bergantung misalnya nanti dengan diversion yang bakal dimainkan dengan Sans juga. Karena tadi yang ada openingnya dari Onyx sendiri ketika mereka mendapatkan turtle itu datang dari diversion yang dipakai dari Sans juga. Dan sejauh ini Rine punya Blade of Despair. Lagi-lagi nih ya, untuk perolehan goalnya cukup mepet yang keduanya. Mungkin lebih ke Harit kali ya yang jadi highlight untuk Onyx sendiri. Karena Safera ketika dia nanti punya Holy Crystal, dia pastinya akan mendapatkan damage yang besar juga. Pun demikian ya dengan Berserker yang sedang dikejar dengan Arfi. Jadi masing-masing goalnya hari ini punya tugas untuk farming yang sangat banyak terlebih dahulu. Yap. Tapi kalau bicara tentang divide jangka panjang harusnya AE punya kekuatan. Oh my god, cara bottom lane, Alex terlalu terburu-buru gak sih? Ternyata memang Karastas tapi Purifier menyelamatkan Sans, sedangkan di belakang sana Nino mencoba untuk menahan badan. Hijaunya masih bisa selamat. Luffy mencoba untuk potong ke arah belakang. Kairi gagal untuk masuk ke arah Alex. Shadow kill masih berhasil menuju ke arah 1 point kill Nino. Arvis maksimal mungkin bisa bertahan dan Luffy ter-takedown. Nino mencoba untuk menghindar, dia bisa diberikan tapi sedang ada Kairi yang menggunakan kuat Dua tukar tiga. dia harus hilang di telan bumi. Dan potongan dari satu ultimate stance membuat Rine mengurungkan niat. Ada baiknya putar balik untuk objektif yang lain. Iya, mencari pertukaran ya dengan mencuri ke arah Purple Buff. Untuk saat ini merelakan saja, ini masih menjadi Lord yang pertama juga. Tapi ya, lihat bagaimana Onyx mereka bermain dengan tempo yang cukup cepat dengan adanya Division Play juga, Om. Ya, nah, dapetin Lordnya juga meskipun ya ada kompensasi tadi ya, bagaimana Rine juga mengambil purple buff dari Kairi. Tapi kita melihat bagaimana Onyx Saveronya yang selesai dengan itemnya juga 3 lane ini yang bakal dipush juga dengan Lord yang mereka dapatkan. Dan lumayan sulitnya untuk Alter Ego adalah mereka belum punya damage yang memadai yang bisa langsung instant burst ke pemain Onyx. Lebih ke pemain Onyx nih yang bisa ngejar-ngejar lini belakang dari Alter Ego sementara waktu. Karena Hayabusa ini proyeksinya pasti lompat ke belakang bersama dengan Lutfi nih untuk bisa mengejar antara Arfi atau bahkan di hijaunya nanti. Iya, tapi kalau fight-nya di drag ya ke jangka yang lebih panjang lagi, DPS dari Alter Ego ini sangat-sangat mumpuni sekali Om untuk menjawab ya bagaimana fight jangka panjang bisa dibawakan. Ya, menurutku sih jangan sampai terlalu pagi juga ya, mungkin bukan dari fish crack tadi yang kita lihat terjadi di bagian bawah. Dan Arfi sudah punya modal 3 etap, berserah ini juga selesai dari. Oke, bersikap Puri menjadi modal utama. Bahkan lihat Captain Cold sudah dari para pasukan tim Onyx membuat Arfi terpegang di depan sana. Dwarf di bottom lane akan mereka biarkan terlebih dahulu karena mereka sadar masih memiliki Holy Defense. Tapi jangan lupakan Holy Defense ini masih bisa didapatkan, tapi untuk regenerasi super minion selanjutnya udah nggak bisa menahan. Sedangkan sebentar lagi memasuki 9:30:41 dan tandanya harusnya masih super minion deh, feeling aku. Tapi nggak tahu ya, coba nanti kita lihat ya. Kalau masih super minion, ini tuh Holy Defense yang udah nggak ada di top dan di arah bottom lane. Ini berat untuk mereka tahan loh, Om. Ya benar. Oh, udah kecil. Oh, udah kecil. Udah aman. Oke. Udah aman. Jadi ada yang lagi. Oke. Oke. Tapi secara keseluruhan memang ya, Rine-nya udah selesai nih, BOD Endless Battle yang selesaikan dan ada satu diversion ke bawah. Oke, apakah ada surprise? Happy birthday Rine! Karena jalan untuk pulang dan instant kill. Lihat, langsung digerebek masa oleh para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk mendorong bottom lane mereka. Tampaknya gagal. Gugur Digerebek Rine massa. para pasukan sama sekali membuat Onyx berada di dalam keuntungan yang maksimal. Walaupun memang objektif netral mereka masih 50 detik lagi, tapi lihat cara bottom lane. Dengan tidak adanya Rine, mereka bisa mendapatkan satu buah base turret.
Pertama, Keyboy masih punya after kerjaan. Dan kedua, apakah Kairi bakal masuk lebih dalam lagi. Dan itu dia, Sonic Outer sama fokus ke belakang. Hijume menjadi target utama. Kairi Shadow kill! Full stack berhasil menenggelamkan Hijume. Dengan Luffy hanya menjaga untuk dealer damage Alter Ego supaya fokus ke arah dirinya. Wow. Tapi ya tadi prediksi juga ya untuk bagaimana Rine-nya ketangkap. Tapi sekarang Onyx mereka bakal coba untuk mendobrak. Tapi di surat jarak tengah. Oke, menobrak kembali lah. Gila, gak dikasih kendor sama sekali. RP stuck-nya ada. Tapi sayang sekali Kairi tidak memiliki buat Shadow Kill. Kalau ada Shadow Kill itu udah dipastikan RP bakal tenggelam. Dan Rine harus sabar karena mereka butuh Hijume. Mereka butuh Hijume untuk bisa bertahan, untuk punya continuous damage. Walaupun nggak terlalu sakit, tapi Hijume punya sedikit crowd control. Oke. Dan bahkan ada Melvick Rock juga tadi yang dibeli dengan Kairi ya. Jadi sudah sangat-sangat tepat sekali untuk hal-hal yang berlangsung nih sekarang. Dan ada Lord kan ya, Bang? Yap. Rock yang bakal tapi ada diversion dulu nih. Wow. Oh, Kairi bakal coba dipaksa oleh Alex, tapi bisa selamat dengan Crop Shadow yang dimiliki dan langsung direspon dengan adanya Sapphire. Mendapatkan kiat, masih mendapatkan dua. Dia sekarang pelakar. Kalah dah. RP tidak ada deal damage untuk survive lawan tersisa sosok seorang Rine. Rine versus Nesbani mampukah bertahan? Satu tumbang, tapi nampaknya Rine dan Maniac by Sapphire berhasil menutup game kedua. 100% memang dipecahkan antar gamenya, tapi untuk match belum tentu. Dan Onyx memaksa Alter Ego ke game yang ketiga. Wow, dan Onyx menyamakan kedudukan untuk kali ini. Masih ada Game ruang rapi. untuk mempertahankan. Sekali di hero-nya langsung bingung. Game yang dibutuhkan, AE. dimana match rate bisa dipecahkan pula untuk Alter Ego. Tapi masalahnya Onyx mereka bangkit dengan begitu baik juga, menggunakan hero yang cukup power. Dan kita melihat bagaimana Nino dengan adanya hero yang tidak terlalu memiliki sisi power, ini benar-benar dipegangin banget sama Luffy. Ya. Dan bahkan di spek band ya, kita lihat 3 di band, 1 di Dina ini memaksakan Alter Ego untuk menggunakan hero-hero yang lain di sepanjang game yang kedua. Dan terlalu licin memang pemain-pemain dari Onyx juga, di mana mereka berhasil menabrak satu demi satu pemain dari Alter Ego juga. Dan mereka tidak butuh Lord sama sekali untuk bisa mengamankan game yang kedua tadi. Oh iya, satu sama kita dibawa ke dalam game yang ketiga. Ya, tidak bisa dipungkiri permainan solid dengan diversion yang dimiliki dari para pasukan tim Onyx melakukan team fight front to back yang berbeda dengan game yang pertama. Mereka punya damage di awal dan Hijume kali ini nggak punya burst damage. DPS dari Zuxina ternyata tidak menimbulkan impact yang maksimal. Benar-benar masih nunggu sampai karena itu late game supaya RP Dari bisa AF. power. RP 3 item ternyata nggak cukup dengan gold yang terlalu jauh. Sekali loh, bukan Paul. hero ininya pegangannya langsung nggak main ya. Kelihatan. Lumayan kumpulin Dan di arah Mari kita 606 Alah, Hayabusa. bilang tadi Alter damage jadi kalau ini benar sampai satu pemain dan Kita lihat game ketiga punya siapa. kalau mainan di sustain. bahkan karena tak melihat angka 100 di yang lain kan juga udahlah. karena kan ini Nanti semua udah lihat tadi game. Tapi ya sebenarnya juga ini berkat dari matahin strategi yang dibawakan sama Alter Ego. Kan biasanya kalau udah menang ya udah kita pakai strategi yang sama lagi, tapi semuanya tiga-tiganya di ban, satunya di deny pick. iya tumben ya. Tapi ya Onyx sendiri ya mereka bagus ya di sana, adaptasi cepat berarti. Enggak Dan mereka pun diambil lah. memaksa buat Alter Ego harus membawain sesuatu yang berbeda yang ternyata tidak bisa didapatkan tadi dengan Alter Ego. Secara ya kalau kita melihat komposisi dari Alter Ego sendiri, mereka wajib untuk bisa menang di early dengan itu. Kalau mereka nggak dapat early, ya pasti mereka wajib untuk menang nanti dengan Bruno waktu ada tim fight besar. Dan masih dengan komposisi yang dipakai dengan Alter Ego ini bermain front to back. Sedangkan dari Onyx di game yang kedua, tabraknya langsung yang ke belakang. Udah ngincer aja nih, sebenarnya mau. Kalau enggak ya udah cari aja Bruno-nya siapa sih. Iya, karena kayak berkaca dengan kita udah bahas ya tadi kayak team fight jangka panjang itu akan sangat bisa dimenangkan sama Alter Ego. Tapi masalahnya gimana caranya bisa mendrag itu menjadi team fight jangka panjang karena burst damage-nya juga udah terlalu gede. Udah hilang duluan dan akhirnya jadi kayak pasti udah pertama udah kalah jumlah, akhirnya ngebuat harus mundur dulu. Tapi ya komposisi sih sekali lagi nih kayak Ichi Gatot Kaca kan ini bakal bisa pegang curtain call yang buat Ichi tadi plus
efek kejut lah, efek kejut dari Diversion yang pakai dengan si Sansan. Kejut kan kayak Gitu, Ranger Mas kan. efek kejut. Nah, eksekusinya kurang maksimal. Strategi apa yang AE bawa di game ketiga? Strategi apa yang akan Alter Ego bawa? Sepertinya Alter Ego mereka harus mulai mempertimbangkan apakah permainan agresif mereka ini itu sangat works juga dipakai di game ketiga, karena di game pertama sangat works. Ketika mereka bermain dengan strategi defensif di game yang kedua, ya kan, menunggu item Rene, mid lane-nya nggak terlalu punya burst power di early, nggak ada pressure di arah tengah, sungai, vision nggak jelas, ternyata mereka tersungkur untuk Iya, menuju ke arah game langsung flop. ketiga. Jadi mereka harus siapkan lagi strategi yang ketiga, bisa jadi keluarkan strategi mereka seperti yang di game pertama. Benar, mungkin juga kalau berkaca game pertama yang dapetin kemenangan dengan begitu sukses ya, salah satunya adalah kuncinya mungkin di Nino yang bisa kasih hero yang make a play gitu nggak sih Om? Play setuju sih sama buat diri ya. Karena Barang- dia butuh barang untuk Nino. bisa nge-backupin damage yang lain dari teman-teman yang lain kalau memang belum sempat buat selesai item. Tapi kalau ngelihat game kedua mungkin yang harus dilakukan dengan Alter Ego nih di game yang ketiga, ya mungkin mereka harus main dengan jungle-jungle yang konsisten aja sih, yang bisa kontes lah di turtle-nya adu retri dengan nyaman. Oke, kita lihat highlightnya nih Om. Ini krusial momen. Kairi berhasil dapetin momentum. Tapi lihat apa yang dilakukan Nino. Nino masih tetap ngedeal damage. Bahkan Nino ngeacak-acak apapun yang ada di depan. Seakan-akan mereka semua jadi terfokus karena Nino. Gitu loh. Nah, ini nih, sebenarnya yang ngebedain game pertama dengan game kedua ya, dari Alter Ego sendiri. Mereka bisa dapetin objektif karena mereka tenang banget. Front to back-nya tangkapnya juga enak kan. Di game kedua bedanya adalah mereka front to back yang agak susah karena mereka menggunakan Dissension atau Assassin ya, yang berarti mereka nggak punya frontliner yang memang benar-benar strong dan tebal juga. Karena sebenarnya di band itu respect band yang bagus banget. Mungkin ya dari Alter Ego sendiri ya ada alternatif kan nanti untuk bermain sebagai jungler yang konsisten bisa mendapatkan objektif juga. Karena di belakang sini di game pertama kita melihat sangat one sided sekali dan bahkan Onyx sendiri seakan-akan tidak diberikan kesempatan untuk bermain di game yang pertama, tapi dibalaskan dengan Onyx di game yang kedua. Yap, ini udah kelihatan kayak mungkin di game pertama agak sedikit terlihat kurang damage ya dari Onyx itu sendiri, tapi di sini kayak di saat adanya space buat Savero, dia bisa delivering damage, Kairi juga yang benar-benar bisa in and out tanpa ya ada stopper yang pasti juga untuk Kairi itu sendiri. Kayak tadi seperti dibahas bahwa nantinya Alex bakal bisa mudah men-trigger ke arah Quad Shadow-nya, tapi kalau kita lihat Kairi benar-benar bijaksana sekali, dan apalagi kayak Alter Ego agak sedikit overthinking nih dengan bagaimana diversion play yang bisa dimainkan juga sama Sans. Betul-betul. Dan ditambah lagi ketika Kairi yang dengan bijak Quad Shadow-nya ternyata ke arah belakang ngomongin ke arah Hijume, itu dia nggak bisa masuk juga. Yang akhirnya ya udah mau nggak mau Hijume-nya yang ditangkap di arah belakang, Kairi keluarin Quad Shadow, memang cooldown dan nggak bisa ditangkap lagi. Deal damage-nya nggak ada, apa yang mau dihantam Kairi-nya? Jadi akhirnya Kairi dengan santai aja jalan di sana. Oke. Nah, itu dia berarti ya. Kayak hasil dari game pertama dengan game kedua yang memang cukup bertolak belakang lah buat Alter Ego. Dan ya pastinya itu efek dari yang kita lihat tadi ya, Dine. Dan juga dari Onyx. Tapi kalau ada switch stats yang bisa dilakukan juga buat Alter Ego, jadi hasil juga masih tetap akan bisa berbeda. Katakan ya mungkin akan ada yang bisa terlepas, tapi satu yang pasti nih, karena minggu ketiga Arlott belum pernah kalah, kayaknya bakal di-ban lagi dan game yang ketiga. Setuju. Setuju. Iya. Kalau misalnya nggak di-ban, ambil. Itu bener-bener ngeri sih. Cuma kalau kata Omawa, ada yang namanya unik. 100% tuh nggak lama di FPL Indonesia. Nah, Iya. jadi kalau misalnya mau coba tes ilmu untuk pecahin 100% win rate dari Arlott, nggak apa-apa. Karena saya juga punya sesuatu yang spesial buat kalian Lagi semua. nih. Apa tuh? Apalagi Ha. tuh. Nih, lihat. Coba. Serahkan. Lihat satu ya, lihat ya, nih satu ya, lihat ya, lihat, Banyak ya. Banyak. Lah, gak usah coba sombong. lepasin, coba. Gak usah sombong, aku juga akan menjadi duta Yoritos tuh. Sama. Teman-teman saya duta Yoritos semua ya. Alhamdulillah Omawa, saya sudah wisuda. Sudah. Saya sarjana Yoritos. Jadi buat kalian semua ya yang berada di luar sana, jangan lupa cemilan ini buat kalian semua yang mungkin lagi bad mood, buat kalian semua lagi skripsi, nonton MPL tim kalian kalah atau klasemen di bawah, gak masalah, jangan sedih. Ada Yoritos, cemilan yang gak bikin mood kalian off, jadi bikin mood kalian tetap
on. Jadi bisa bikin kamu makin lebih jago, lebih semangat. Apalagi Doritos XMPL hadir dengan voucher dan Mobile Legends langsung dari ke dalam kemasan. Tuh, ini Snacknya ada dapat. yang ada Diamond dapat. MPL dan Magio dan Full strength dapat Nah, dan gampang. enak dapat. Kalau cewek makan deh. Jadi Doritos penting bikin asik harimu. Nah itu dia tuh, yang penting asikin aja semuanya, ya nggak Ul? Kalau dia makan semangatnya, dulu, ya udah. Allah. Udah. Sarjana bos, sarjana. Iya, Ide bagus tuh buat selempang wisuda ya. Iya, sudah Serenceng. sarjana Yorito. Serenceng tuh ya. Iya, dagangan gua udah AE, laku banget AE. hari ini. Oke, Ini kita lepaskan dulu kelihatan, Sia sarjana. kamu lama-lama tuh. kelihatan Nah, tapi dia game Omawa bentar. dari Apa tuh? Ya, Ya. main minyak. biar licin. Masih pakai minyak hidung. Mana zaman? Kalian masih jadi tim minyak hidung. Tenang bos, sekarang udah zaman modern. 2025, zaman now. Zamannya bedak game atau satu jempol. Nah ini bisa kalian dapatkan langsung dari Royal Card. Di mana bedak gaming Royal Dash punya satu keunggulan. Bikin PES Hank kalian kayak profesional player FPL season 11. Kalau nggak percaya, cobain sendiri. Dan nggak bikin berantakan, nggak motorin layar. Ditambah lagi, kalau yang satu lagi nih, ini dari dulu gue pakai. Itu ada namanya sarung jempol yang akan bisa kalian gunakan dan disimpan di belakang HP. Kalau kalian nggak mau hilang, kayak gue, dari dulu gue simpan di belakang HP. Jadi mau scrim kapanpun, mau turnamen kapanpun, main rank kapanpun, udah kalian bawa. Ditambah lagi, ini pas banget. Kenapa gue seneng? Karena buat gue aja, Royal Guard itu harganya ramah di kantong. Apalagi buat Berapa tuh, kalian. mulai berapa tuh? 30.000 saja. 30.000 saja. Nah, ini udah kalian bisa sama kayak pro player FPL, pesetnya, licinnya, dan kalian setiap pembeliannya yang berkolaborasi dengan FPL bisa dapetin gaming card. Dan isinya ada Diamond Mobile Legends Backband. Dan kalian kalau nggak percaya kepoin Instagram Royal Guard sekarang juga. Buat tahu ada apa aja. Yuk cek keranjang kuning sekarang juga. Yeay, yuk cek keranjang kuning. Yeay, di bawah ya guys ya. Banyak Royal gula Guard nih. aksesoris parah. Mana? Oh banyak, Mantap. banyak gula kayaknya. Nggak anti berantakan tuh ya. Ganti hidup. Tapi kalau Ranger Mars pakainya di sini, di muka dia tuh. Tuh kan? Ya, Pakai itu gua buat kalau- di device. Iya. udahlah. Atau pakai minyak Biar itu. Jangan pakai minyak wajah dong. Jangan Ya, dong. maaf, maaf. Jangan, kan udah ada jawabannya. Aku nggak akan ulangi lagi, maafkan aku ya guys. Jangan ya. Maaf ya guys, aku kelihatan. Oke. Dan kelihatan harusnya untuk bagaimana chance dari keduanya ya mendapatkan kemenangan di game yang ketiga karena ini match point untuk Alter Ego dan juga Onyx yang akhirnya ini nge-boost lagi sedikit red side dari Onyx itu sendiri, tapi ternyata first pick yang masih terlihat 100% dan sekarang first pick lagi nih untuk Onyx. Ya, di first pick ya. Tapi sudah terluka nih sebenarnya buat red set atau second pick. Terluka. Tapi Arlot band apakah akan dilanjutkan lagi trennya ya buat di game kita yang ketiga. Sedangkan dari Alter Ego mereka akan ada di second pick selection di mana mereka mungkin di bawah dari Kita lihat benar win nggak nih AE nih? karena melihat dari Alter Ego sebenarnya mereka itu banyak cheese pick ya. Tapi ternyata buat red set mereka win mereka di bawah loh dibandingkan dengan ketika mereka berada di blue side. Yap, oke. Tapi harusnya kalau kita ngelihat dari blue side yang coba untuk dimaksimalkan sama Onyx nih ya, prioritas ke arah mana? Tapi harusnya seperti apa yang gue bilang, kayaknya Arlot udah bakal harus di-ban sih. Berarti yang PR nge-ban Arlot bisa jadi Alter Ego, karena bisa di first pick sama Onyx nanti om. Kecuali dari Alter Ego mereka pede ketemu dengan Arlot, mereka lepasin giginya juga, jadi itu bisa dikontes kan sama-sama. Tapi Baxia masih dengan respect band buat Baxia yang game pertama sebenarnya ini adalah hero yang memang bisa menangin objektif rate When you dari gaze into his total. eyes is bad. Karena dia strong banget, kuat banget, jadi banyak first yang terbuang. Terus juga retribution-nya itu lumayan sulit dan sakit ya buat di turtle. Apalagi kalau ketemu dengan Has. Oke. Dan Selena ya masih di ban juga, One masih 100% ban rate di hari ini. Kita belum melihat kemunculan dari One sama sekali, tapi kayaknya Onyx mereka masih melakukan respect ya terhadap game Belum. plan dari Alter Ego itu sendiri, Bang Oji.
Iyalah, respect is the key bro, itu semua adalah kunci. Dan kalau ngomongin ke arah Selena, sekarang dari Onyx gak harus nge-ban Arlott. Kenapa? Karena dia bisa ngamanin Arlottnya. Betul. Sedangkan kalau ngomongin ke arah Alter Your Ego, team is mereka yang banned. harus berpikir sekarang, Mek. mau coba tutup apanya. Ternyata Onyx gak mau main Arlott. Biarin aja, selama Luffy masih bisa pakai Cici push rank terus sampai top global Cici. Sampai jadi meruya nomor 1 Cici ya. Tapi untuk di band terakhir first phase dari Alter Ego, mau coba band ke arah Chusinnya kah? Atau ya udah Cicinya band aja nih Om? Mungkin Cici Band ini adalah opsi yang bagus sih sebenarnya ya, karena Cici kemungkinan bisa di first pick. Melihat ada Yi San-shin dan juga nanti misalnya Lancelot nih yang masih bisa diadu dengan orang. Tidak ada masalah sama sekali untuk jungler Payback. yang dipakai, tapi Parsha dulu di band dengan Alter Ego melepaskan Cici berarti yang bisa diambil langsung ke tangan Luffy. Oke. Harus sih. Oh, Harit bro, bos. Waduh, ini dia Mau nih. team fight nih berarti nih. Kita lihat ya, Harit di first pick. Om, apakah nggak terlalu mahal kah? Kalau menurut aku ya, kayak ini juga salah satu hero pegangan untuk Santero. Beside, aku ingat banget waktu Arfi masih di tim A8 waktu itu. Aku bilang, Arfi ini adalah penggendong Hadal dan salah satu signature hero-nya adalah Harit Om. Oke, itu masuk akal sih kalau memang mau dinaik juga sekarang ya. Tapi berarti Alter Ego mereka punya chance. Cici lepas, Gatot Kaca juga bisa dipakai dulu nih buat Alter Ego. Kalau mereka mau secure dua hero. Combo-combo lah ya. Lance. Ya, Oke, tuh masa mau baik. ambil Jungle Yes. Shoe. Cicinya diambil. Oke, berarti Kiri tandanya Gatot. kalau bisa kita lihat ini deny pick yang ternyata dideny kembali ya. Ditutup kembali, Yesansinya masih terbuka, ngomongin Karahaya bisa masih ada, tapi agak cukup riskan ketika posisi dari Alec ini masih belum kelihatan akan pakai initiate atau akan pakai hero badan. Cuma kalau Kairi masih mau main dengan safe, Butterflies born ada by baiknya my taruh wish, Lancelot. guided by lantern's Lancelot ya. light. Mungkin ya sih, karena ya Head to head juga yang biasanya lihat Lancelot Isun-shin. Tapi apakah tetap Hayabusa Shirley tetap Lancelot nih Om? Karena dia harus main safe, karena dia belum Ambil tahu MP nggak sih? musuhnya Daripada terlihat ditutup. akan seperti apa gameplaynya. Yang baru kelihatan ke arah jungle sama ke arah EXP. Udah dipastikan kalau dia pakai tank jungler akan berat untuk Kairi nantinya. Save-nya dia main Lancelot, dengan damage masih bisa, punya defensif juga masih bisa. Iya. Tapi kali ini kita akan melihat ya lagi ya combo antara Gatot Kaca dan juga Cici ini yang kembali muncul. Sebenarnya untuk Gatot Kaca mungkin ya bisa dipegang dengan Susin, tapi ketika itu sudah terikat dengan curtain call akan menjadi sebuah masalah yang berbeda tentunya. Karena semua akan ada di area-area dari Avatar of Guardian akan sangat sulit untuk bisa dihindari. Dan bahkan Alter Ego mereka masih respect dengan menghilangkan Hylos. Adalah salah satu tank badan juga yang cepat di meltdown dengan Cici. Tapi better memang mereka menghilangkan Hylos agar Yi-San-shin secara jump dash-nya akan jauh lebih mudah dan tidak langsung ditabrak dengan pemain Onyx. Oke. Tapi Lunox ya, yang udah mulai masuk ke radar band juga. Tadi yang pakai Harit band Lunox ya. Apakah Lunox Godlane ini menjadi salah satu jawaban lagi? Karena kita udah lama banget ya ngelihat Lunox Godlane pada saat itu masih menjadi salah satu counter di laning untuk Harit Om. Ya, mungkin sih bisa jadi ya. Lunox ini bisa lah menjawab dan dia juga punya skill untuk bisa escape dari lawannya. Tapi melihat Hylos yang sudah di-ban, satu badan lagi mungkin bisa di-ban kalau mau ada Uranus. Lebih memudahkan tugas untuk Cici ya, beda dengan yang tadi di mana Uranus sempat bisa dipakai dengan Nino, sekarang di-ban saja sehingga mungkin lawan dari Cici nanti lebih bisa ditolerir di laningnya dia. Dan di last ban, sekarang mau ban Eve kan? Atau mereka punya opsi yang lain dulu. Karena Eve bisa kan buat memberikan efek slow ke Chusin, jadi Chusin agak terlambat nanti untuk maju depan. Di laning kuat sih. Oke. The euphony of suffering. Granger ya kan, ternyata kali ini mereka akan menutup ke arah Granger Arfi. Mereka tidak mau Arfi bisa memenangkan laningnya dan Cloud. Ini berani loh, karena memang bisa jump in ke arah backline untuk mengejar ke arah Sans yang mungkin agak sulit tergapai. Tapi kondisinya saat ini adalah late game hero. Scalingnya ini ada dua.
Berarti mid lane dari sosok Ijume dia butuh early poking damage nih. Butuh ya biar bisa nahan lah ya, biar gak terlalu yang scaling. Tapi sekarang dari Onyx, EXP dan Romy belum kelihatan. Apakah di sini akan bermain ke arah pick off dengan Chow juga, Om? Chow masih memungkinkan atau I'm kalau mau not the only dan one. The saya battle rises when I give the word. Khalid. Oke. Onyx akan bermain sangat agresif dari awal. Yang melihat ada kombinasi antara Khalid dan juga Popio sudah jelas. Wow, ini Sun Shin akan menjadi inceran utama untuk pemain Onyx, apalagi kalau ada objektif yang terlihat di atas. Ini mid lane-nya masih belum terlihat ya. Apakah akan coba bermain lebih safe lagi dengan Valentina atau Yves juga menjadi opsi yang cukup baik. Yves masih Walaupun ini ya backline ini nggak ada yang aman sebenarnya ya dengan hero-hero tabrak-tabrak kayak gini, Om. Ya, backline udah pasti sih. Kayak sama-sama saling nabrak ya satu sama lain juga. Jadi Mindset si Tigor Valen. kelasnya nih. Valen ya. Mau Kagura lagi yang punya Where escape. there is light, Kan kalau pakai there hero-hero also Oh shadows. iya. Nabrak Oke. dibalas dengan duality. Masalahnya mereka juga butuh untuk sisi tambahan supaya Kiboy nggak bisa sembarangan bertahan di depan sana kan. Dan itu bisa didapatkan dari level 2 gitu loh. Nggak harus dari level 4. Dan Kalian, kali ini aku ngelihat apakah dua-duanya ngotot untuk alter dapetin game ego ketiga nih, Onyx? dan Aul. Kita lihat ya apa yang Udah bisa pasti ya, memecahkan. ini bakal menjadi game yang harusnya bakal banyak team fight dari awal dengan komposisi seperti ini, Om. Ya benar. Sama-sama memang mengincar untuk menang di turtle yang pertama juga. Efek duality bisa start di Penasaran level aku. 2. Sama juga ya dengan Khalid pastinya bisa nabrak dan ada Quicksandar yang bisa didapatkan di level yang kedua juga. Jadi early aggression siapa yang jauh lebih agresif untuk bisa menekan masing-masing jungle lawan. Oke, kita akan menyaksikan mampukah tim Onyx bertahan dengan 100% matchnya atau Alter Ego berhasil membongkar dan memecahkan 100% match yang dimiliki sang Raja Langit. Apa berapa lama? Let's go. Let's go. Dan ya, melihat bagaimana Lutfi ini dengan Tobias juga ini akan membantu nantinya dari segi Divided, tapi ini dia udah mulai terlihat bagaimana adanya tekanan demi tekanan yang diberikan oleh Stans untuk bahkan men-trigger satu buah Revitalize dari Alec, Om. Ya sudah ya, pagi-pagi memang tertrigger juga, tapi Revitalize ini akan ready kembali nanti buat perebutan turtle yang pertama. So ini ya untuk emblem kita nih, Wilderness Blessing dipakai dengan Stans, basic sama emblem Sana plus Brave Smite ternyata, dan Lito Wanderer di secure buat Kairi juga. Sedangkan di bagian topnya nih, untuk perebutan antara Cici versus Povius, ada Trill yang dipakai dengan Lutfi, membuat agak sedikit lebih sakit. Waduh, Nino, kali ini harus berhati-hati Nino. Early game yang dimiliki dari tim Onyx, jangan lupakan itu Khalid. Walaupun dia roamer, tapi tetap punya damage. Kalkulasinya nggak boleh miss dari Nino, walaupun dia punya pager sekalipun. Untungnya belum berada di level 4 untuk Lutfi. Bayangkan kalau sudah berada di level 4. Sedangkan Sans kali ini akan dibalas dendam oleh Ijume. Lihat dia kali ini terpressure di laning-nya. Bahkan Alex sekalipun nggak ada takut yang melawan Kiboy. Yap, tapi tabrakan sekarang coba untuk dilakukan oleh Kairi. Tapi yang dilakukan sama Onyx sebenarnya masih terbilang cukup sama ya dari game 1 dan game kedua. Mereka benar-benar coba untuk memegang ke arah Nino-nya, Om. Ya, yang lebih serem sebenarnya ngeliat HP dari Sans ya, karena dia super low tadi. Jadi recall harus dilakukan oleh Sans juga sekarang. Sementara di bagian bottom masih cukup berimbang duel antara RV versus Savero. Dan Ijume kelihatan cukup oke sih dari pressure yang telah diberikan kali ini. Karena turtle setup yang pertama kemungkinan akan dilakukan terlebih dahulu Alter Ego. Mereka lebih pegang dari sisi minimapnya juga. Pemain-pemain mereka berada di titik yang aman ya. Oke, ternyata informasi yang didapatkan dari Rine adalah terlalu banyak yang berkumpul di depan sana. Bahkan ngomongin Kiboy yang masih berada di level 3 menjadi sebuah keuntungan untuk tim Alter Ego. Mereka masih bisa head to head tanpa ada raging Sestrom. Zoning out terjadi oleh Sasa juga Kiboy. Rine terlalu jauh dari depan sana, bakal Lutfi memutar pas dari tim Alter Ego kehilangan satu turtle dan plastik dan from RV. Belum mendapatkan poin kill, termasuk satu poin kill dari Lutfi. Masih belum bisa didapatkan. Dan akhirnya mahal. Kiboy! Info kill dari didapatkan oleh Savero. Hampir saja ditutup dengan Raja Maniac dan Raging Sestrom. With Flicker, bahkan Maniac, Lutfi anjir. bertahan tidak bisa. Oh, enggak ada Ini ini. adalah jawaban kenapa Harit menjadi begitu mahal di series ini, Om.
Yap, sangat sih ya. Dan lihat bagaimana kedua gold laner mereka juga jalan dari bawah menuju ke Turtle sembari mengikuti untuk arus air karena memang itu mempercepat lagi untuk movement speed mereka. Dan zoning yang terjadi tadi, Kiboy yang membayang-bayangi agar ini tidak mendekat ke Turtle yang itulah yang membuat Onyx mudah mendapatkan Turtle tadi karena ya gak ada retribution dari Alter Ego dan ada shot tambahan yang akhirnya diperoleh. Ini AE boleh game menang AE. Wah, ini di zoningnya juga soalnya bukan cuma dari Lutfi dan Kiboy, Sans juga tadi langsung buka Crimson Beacon untuk ngusir mundur pemain-pemain dari Alter Ego dari Kiboy. Kiboy menjadi target utama karena dia tahu nggak ada flicker, tapi tampaknya mereka masih sulit untuk menggapai Kiboy yang masih memiliki raging sandstorm. Tadi sih Crimson Beacon-nya San sama Kiboy langsung ke arah belakang, Rine sih langsung pulang tadi. Dilepasin aja udahlah Turtle. Dibandingkan mending kan. Nah kali ini Hijume yang berbanding terbalik, lihat dia di pinggir jalan kaki. Dia nggak punya flicker, tapi masalahnya Kairi itu terlalu jauh. Kalau tadi Kairi mungkin agak sedikit berdekatan, target utama menuju ke arah Hijume. Mana Diversion ini belum ada muncul-munculnya. Harusnya ya, tapi ya belum terlihat juga bagaimana ada point kill sebenarnya untuk Kairi. Sementara area river lagi dicoba untuk dikuasai oleh Kiboy ini. Alek gak dikasih ngintip sama sekali. Dan tekanan demi tekanan kali ini dari Onyx akan semakin bergulir lagi juga dengan 2.400 gold yang dipimpin. Dan masih coba untuk bisa memberikan space dari Alter Ego di mana Arfi ini akan menjadi tulang punggung juga nantinya di arah mid to the late game. Sangat sih. Oke, mereka langsung menuju ke arah Turtle dan lihat Rine di zoning out habis sama Sans kembali lagi. Dua kali dari Jume. Bukan cuma dipaksa menukar belakang dan Kiboy masih bertahan di tempat sana terlalu kuat. Perbandingannya adalah di mana Sans gak ada yang bisa nge-zoning dirinya, sedangkan di sini Jume di zoning habis sedangkan Rene Pro menyelamatkan Kairi dari satu poin clear dapatkan oleh tim Alter Ego. Bahkan kebalikannya, malah avatar dari Alex yang hampir saja membuat Alex tidak selamat. Kali ini Arfi hampir termakan dengan adanya golok dari seorang Kiboy. Tapi Kiboy masih terlalu dan Sapero. Wow, tindakan berani yang sayangnya tidak mendapatkan point kill. Almost is never enough, Sapero. Wah kaget sih, itu kaget banget ya dengan flicker agresif juga. Tapi Nino? Wah, bisa dimakan. Nino bisa dimakan dan itu dia. Nino bisa dimakan kenapa? Karena ada satu lambang di atas kepalanya yang membuat Lutfi bisa kembali lagi menuju ke arah sosok seorang Hijume kali ini. Target dari Sans bisa menangkap Hijume dan hilang begitu saja. 2 poin kill, kombinasi yang sangat manis. Perbandingan antara Sans dan juga Hijume adalah tidak ada yang bisa nge-zoning Sans sampai diving. Sedangkan di game ketiga Hijume seakan-akan didekati. Dia nggak peduli mau duality atau apapun, Hijume ditabrak langsung membawa di depan mukanya. Sangat sih, dan ini zoning yang efektif banget ya untuk Onyx juga. Lihat bagaimana Rine tadi di progress Turtle yang kedua juga masih tetap sama nih. Sangat-sangat dijauhkan sekali, karena yang langsung respon ada Sans yang ikut di belakang Kiboy. Jadi semua pasti serba harus mundur sebenarnya. Oh, surprise! Duality di depan sana langsung membuat mati. Kiboy menukar belakang sama dengan adanya pasukan api. Dan Kairi mencoba untuk mati. atas Tino di saat adanya Turtle. Wah, ini nggak wise banget sih. Bisa kita bilang memang tadi High Risk-High-Return. Kenapa? High Risk dengan kekalahan dia saat ini mereka akan kehilangan Turtle. High Return, bayangkan kalau tadi Onyx tumbang 2 atau 3 orang Turtle free, objektif dapat dan pasti dapetin turret. Di dalam bottom lane, Arfi bakal coba di zoning. Tapi Rine melawan Kairi, one by one situation, berhasil dihilangkan dan Kiboy still survive. Lutfi tidak mau tinggal diam, di zoning out. Dan itu dia kombinasi antara Lutfi dan Kiboy. Crowd control yang ada habisnya. Damage yang gak besar, damage yang gak burst, tapi pasti untuk ke seorang marksman. Yap, dan tadi juga kayak Sapero pas di bawah di mau coba untuk ditabrak dari belakang oleh ini masih ada double force ya, sampai akhirnya dia masih bisa kabur dengan cukup baik dengan Chronodes-nya juga. Jadi nggak ada poin shutdown yang diharapkan oleh Alter Ego untuk saat ini, dan kerugian kembali harus ditelan oleh Alter Ego. Dan bagaimana caranya juga mereka memutuskan buat siapa yang farming, karena di Sunshin Cloud ini butuh banget farming, Om. Sangat sih, dan ya sementara mereka lagi butuh farming, selalu ditabrak dengan Onyx. Kiboy tadi ada Fury Hammer loh di itemnya dia, second itemnya langsung ke Thunderbell juga. Jadi sudah sangat memadai, dan itu lihat. Itu dia, Kiboy. Lihat dengan goloknya. Sembarangan untuk masuk ke arah belakang. Golok bukan sembarang golok, dan bahkan Kiboy di sana mencoba untuk melakukan buying tanda lebih. Melakukan body block, Kiboy dan seperti dengan ada plastik dan from Arfi.
Tidak bisa Dapat. dihentikan oleh Lutfi, tapi lihat Arfi udah mulai memiliki damage. Walaupun Arfi ini benar-benar terseok-seok, tapi setidaknya Arfi masih punya damage per second. Wow. Walaupun belum Trinity Swift, setidaknya Demon Hunter Sword dia akan dapatkan habis ini. Membuat Lutfi juga harus berpikir 2 kali kalau ada Arfi di sana. Oke. Tapi Fury Hammer ini yang ngebuat akhirnya tadi ada solo kill ya Om. Tapi sangat dibayang-bayang ya, kita bisa lihat betapa sulitnya Rine sebenarnya masuk untuk bisa mendapatkan objektif. Karena sekali lagi kalau dia mencoba untuk nabrak ke Khalid atau ke Keyboy, dia butuh waktu yang sangat lama dan bisa jadi dia at half HP duluan dan backupan masuk dari pemain-pemain offensive lain. Sedangkan untuk goal difference yang terjadi ini sangat perbedaannya terlihat. Dikejar abis-abisan Kairi ke arah belakang hingga Arfi mundur ke arah belakang. Membuat sprint masih ditahan. Tapi kalkulasi dari Kairi menuju ke arah Arfi ini bisa menumbangkan Arfi. Jangan lupakan itu Arfi. Harus berhati-hati dan Arfi. Almost is never enough. Mencoba untuk bertahan. Masih memiliki Phantom Execution. Mencoba menuju ke arah 1 point kill Hijume. Flick for defensive 2 kali Hijume selamat dari Phantom Execution. Di match sebelum ini, di hari kemarin Hijume juga selamat dengan Phantom Execution. Sekarang lagi dan lagi. Hijume seakan-akan kebal atas Phantom Execution. Kebal ya akan-akan ya. Tapi Flicker yang berhasil juga menyelamatkan Hijume atas serangan yang diberikan oleh Kairi. Dan kali ini Lord terbuka dengan cukup bebas dan sepertinya tidak akan ada kontes yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Mereka memilih untuk mencari sesuatu yang lebih pasti, yaitu Alter Bottom Turret yang terincar. Tapi masalahnya Onyx dengan agresivitas mereka sedari awal, ini nge-boost lagi gold rate mereka. Dan sekarang hampir juga menyentuh ke angka 9.000 dan ketahuan. Oke, dan bahkan kita melihat di belakang sana Keyboy masih selamat ya Ul ya. Dan langsung Hijume tour and travel, melakukan rotasi menuju ke arah mid lane, membalikan kembali ke dan Suster potong itu saja kan kepengen sangat Flicker jump yang sangat baik. Gocekan dari Star tidak bisa dihentikan, sedangkan Kairi menjatuh di depan sana. Phantom untuk mundur, membuat Alex keluar dengan satu apa terjadi. Savero, rookie from Onyx menutup jalan pulang untuk Alex dan juga Hijume. Flash juga from Arfi, tidak memberikan impact yang cukup banyak, sedangkan Kairi di depan mata menuju Arfi dan satu point kill, instant kill. Dan Kairi masih punya anak tangga untuk pulang. Nino berbuat banyak karena Nino hanya membuka badannya saja dan Savero digunting, dipotong, disleding. Alter Ego langsung tersungkur 2 orang. Wah ini bahaya sih karena hanya menyisakan 3 pemain saja untuk saat ini. Lordnya udah mulai langsung marching ke dalam base turret di arah bottom lane. Tapi untungnya juga satu persatu sudah mulai hadir kembali untuk bisa memberikan defense powernya. Tapi masih ada satu wave di arah top lane yang bakal coba untuk didorong kalau Onyx. Onyx, Kairi, Kai bersinar kembali dengan Lancelotnya, menunjukkan kualitas permainannya. Kairi, the Sky King Kairi, membuat Alter Ego kali ini melongo melihat gameplay yang tidak bisa terpegang sama sekali dengan fokus ke arah base turret. Coba untuk memecahkan game ini, tapi sepertinya mereka terlalu terburu-buru karena ada minion akan spawn, membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka masih punya nafas. Tapi seakan-akan Kairi tidak memberikan nafas untuk Arfi, berdasar dengan puncher dan masih ada untuk keluar dari jeratan tim Alter Ego. Berat nih game toain. Dengan 1 kali Late game hantaman. kan ya. Wow, dan Onyx juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru ya dengan 3 base turret. Mereka memilih untuk mundur lagi dan Alter Ego bagaimana mereka bisa farming Om dengan keadaan seperti ini. Tapi sudah sangat sulit sih buat Alter Ego. Farming pun menurutku mereka akan tidak bisa mendapatkan maksimal ya, karena zoning jelas ada dari Onyx. Gold gapnya kita lihat sangat jauh sekali sekarang, merupakan level difference yang sangat berasa, sehingga untuk damage dari Arfi pun tidak akan maksimal kalau dia langsung lompat menuju ke backline milik dari Onyx. Ya ada satu-satunya hal yang bisa dilakukan dengan Alter Ego ya split push karena mereka punya cloud. Yang kedua yang menunggu nih, menantikan apakah Onyx ada gerakan-gerakan yang salah nanti. Tapi nampaknya di belakang sana tim tadi kembali terjadi. Hijume Melepaskan dari tim Alter Ego, mereka akan kehilangan Hijume. Dengan tidak adanya Hijume, mereka tidak memiliki high ground defender. Gak ada yang bisa mendorong Onyx keluar dari base mereka. Mereka gak bisa mengandalkan Arfi karena Blazing Blade yang tidak maksimal membuat para pasukan dari tim Onyx dengan 13.000 crossovers ini sulit untuk disumbangkan. Lutfi, apakah akan memberikan gebrakan saat pertama dan Lutfi? Astaga, Lutfi di depan sana mengagetkan para pasukan dari tim Alter Ego hingga defense terpecah belah 2 dan Dino gak bisa membuat pertahan dan match-nya akan jadi target utama. The Unbeatable Onyx masih kuat. 100% Onyx gila, kemenangan Onyx, match Onyx. mereka di regular season FPL Indonesia season 16. Wow, Mantap, game red mantap, boleh pecah mantap. tapi match red
yang masih membuat kali ini Onyx Nice berada sih, di pemuncak klasemen untuk minggu yang ketiga. 2-1 memang hasilnya, tapi Onyx mereka melakukan riset dengan begitu baik dan respect Kalau adalah lawan Onyx mah salah no satu comment sih. jawaban untuk bagaimana Tim-tim harus pada bisa Ya, punya sangat banyak ya gameplay. tadi. Dan penampilan agresif, adaptasi cepat juga membawakan counter impact. Tapi udah salut untuk AE. Walaupun gamenya pecah bukan berarti mereka bisa memenangkan game ini. Udah Onyx memecahkan sweep satu. atas AE. Ya, Kita lihat wawancaranya langsung. Sedangkan berat tersatu. Jum sendiri atau bisa oleh Onyx. masih dua dan Kan sama dan Keyboy. Sebenarnya di sini permasalahannya Keyboy sih. Karena dia dengan Keyboy-nya. Kayak bisa Vero. Halo Kai. Halo Sapero. Nggak bisa denger. Dia bisa denger katanya. Sabar tuh, dimarahin. Marahin Kai, berisik. Sabar. Oke. Kairi, gimana rasanya bermain dengan Lancelot sebebas itu di game yang ketiga? Enak karena udah dikasih space sama teman-teman, jadi kita bisa sing. Oh, udah bisa sing. Tapi game kalian yang 100% pecah loh. Dan tadi ketemu Kumar. Gara-gara kuman. Kumar tadi. Oke, tapi Kai, musim Kai, musim Om. ini ketemu dengan banyak jungle rookie yang baru nih. Kazuo, Esjo, Yasuke, Ronan, siapapun lah. Tapi menurut Kairi sendiri dari semua jungle-jungle yang baru muncul di MPL ID, yang paling menarik perhatiannya Kairi siapa? Siapa ya? Yang di ini kali ya, yang di Ata Igo si Yuzuke ya. Ya, nama itu dia Fanny jago banget soalnya. Paling jago banget. Oke, Jago. kali ini dia nggak kita lihat nggak pakai Yusuke tapi bisa pecahin win rate kalian. Apa permasalahan kalian di game tadi? Ada Kumar. Sebenarnya emang mereka lebih kuat aja sih tadi game 1. Terus ada ini juga. Ada buff Umar itu tadi boxnya. Kita block kontak kita semua. Tapi apa? Kumar. Iya oke, Kumar ya. Tapi apakah Nino sepengaruh itu sampai Arlotnya di ban terus Kairi dan juga Sapero? Ya sih, Nino improve banget season ini. Arlota jago. Jago. Oke. Tapi buat Savero nih, tadi wah Harit di first pick banget nih buat Savero. Itu emang masuk ke strategi atau emang nggak mau ngasih Harit aja buat Arvi? Strategi sih kayaknya, soalnya ya aku sama Skylar dua-duanya power banget kan pakai Harit. Jangan spill dong. Oh jangan spill dong. Oh ya dah. Kalau gitu karena nggak boleh di spill. Kairi, gimana cara menentukan yang main besok itu antara Savero atau Skylar selain dari coaching staff? Apakah ada pilihan dari tim? Dari player? Nggak ada sih, nggak tahu gua sendiri nggak tahu, sorry ya. Oke, berarti benar-benar dipilih sama coaching staff walaupun dadakan kalian yang penting siap gitu. Ya, soalnya chemistry-nya sama mereka berdua udah dapat juga, jadi tinggal pilih siapa yang main buat tahu siapa gitu. Oh, nggak masalah jadi gonta-ganti. Wow. Gameplaynya nggak berubah. Ya sama-sama jago. Oh, sama-sama jago. Tapi Kairi kok tadi kayaknya terakhir gak ngeluarin emot. Teman baik-baik, kan tadi gue baik soalnya. Oke. Berarti kalau gitu Kairi dan juga Savero ada yang mau disampaikan untuk Sonic yang selalu mendukung kalian walaupun online. Sandran. Masih buat Sonic yang udah dukung kita, walaupun MPL-nya online, tetap dukung kita lah walaupun siapapun yang main, mau Skylar atau apapun yang main, walaupun kita. Apalagi minggu depan pas semoga udah offline gitu. Iya. Kairi ada yang mau disampaikan? Mau emoji atau apapun boleh? Nggak ada sih. Tadi terakhir emoji tutup gua. pakai gini ya. Ya, ini nggak ada tapi ini nggak ada. Hari ini nggak ada. Mungkin pesan-pesan ada buat Sony ada. kalau dukung Sonic. Oke, silakan. Ya, buat Sonic
Terima kasih buat yang udah nonton dan selalu dukung kita. Dan tunggu kita di minggu depan. Tahu siapa yang minggu depan? Lawan Liquid sama Navi. Oke, kalau gitu sukses terus buat Onyx, good luck terus buat Onyx. Semoga kita lihat apakah ada di atas terus atau ada akan pecah, kita akan lihat. Pokoknya good luck Onyx untuk di season 16 ini. Thank you. Kairi, thank you Samero. Thank you. Ya, Bapak Yeba, yang di ujung sana Bapak Yeba. Bisa-bisa loh, itu orang Bapak anak satu lewat begitu. Langsung ke depan ini. Onyx Alter Ego, thank you. Alter Ego sudah bisa memecahkan game. Menarik. Kita lanjut ke match berikutnya ya. Nggak peduli dia bilang.